Pernahkah kau membayangkan waifu dari komik favoritmu mendadak muncul di dunia nyata? Bagi Kang Lim, seorang wibu ngenes yang merasa hidupnya tak lebih dari figuran, ini bukanlah keberuntungan, melainkan awal dari sebuah malapetaka. Dahe, bidadari suci dari webtoon kesayangannya, benar-benar pindah ke kelasnya. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya yang memukau. Di balik wajah malaikatnya, ia adalah preman manipulatif, penggemar berat musik death metal. Naas, sebuah tragedi berdarah merenggut nyawa Dahe, memaksa Kang Lim terperangkap dalam putaran waktu tanpa akhir. Tanpa kekuatan super, hanya berbekal nekat, mampukah pemuda biasa ini mematahkan takdir kematian sang waifu? Atau justru nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhannya? Kisah dimulai. Episode 1. Di layar ponsel, sesosok gadis pirang berdiri dengan anggun di hadapan Inggong. Dengan senyum semanis madu, ia mencondongkan tubuhnya dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Melihat hari yang semakin larut, sang gadis bahkan menawarkan untuk makan malam bersama di kediamannya. Sayangnya, si pemuda yang kelewat polos itu hanya menggaruk kepala dan menolaknya mentah-mentah. Ah, tidak perlu repot-repot. Aku kebetulan belum lapar. Menyaksikan adegan itu dari kasurnya, emosi Kang Lim langsung meledak. Ia sungguh tak habis pikir, apa otak karakter utama itu tertinggal di dimensi lain atau bagaimana? Saat ia membuka kolom komentar, isinya penuh dengan sumpah serapah dari para netizen yang sama frustrasinya dengan si protagonis lugu itu. Siswa SMA kelas 2 itu sontak melompat dari kasur, meratapi nasib sang pahlawan yang menyia-nyiakan kesempatan emas. Sumpah, kalau aku ada di posisi Inggong, boro-boro menolak makan. Aku sudah menyusun rencana untuk menikahinya. Di tengah gerutuannya, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Adik perempuannya, Minyong, seorang siswi SMP kelas 1, menatapnya dengan pandangan membunuh. Tanpa belas kasihan, gadis itu membanting pintu dengan keras, meninggalkan sang kakak yang masih terkejut. Kang Lim kembali merebahkan diri, mengusap dadanya pelan. Bisakah kau sedikit lebih sopan pada kakakmu sendiri? Pemuda itu kembali meratapi nasibnya yang serba pas-pasan dan harus menunggu seminggu penuh demi chapter terbaru. Matanya kembali menyisir kolom komentar hingga terhenti pada satu akun yang justru membela kepolosan sang protagonis. Kang Lim mendecak sebal, tanpa ragu menekan tombol dislike. Berkhayal menjadi pahlawan utama memang menyenangkan, tapi menyadari realita, ia merasa hanya pantas jadi pemeran sampingan. Pemuda itu kemudian bangkit, berjalan menuju cermin. Ia merapikan rambutnya dan mulai berpose keren, meninju udara. Sial, tangannya malah menghantam kursi dengan keras. Saat ia mengibaskan tangan menahan sakit, Minyong kembali mendobrak masuk, wajahnya merah padam menahan amarah. Sampai kapan kau akan terus berteriak dan membuat keributan di kamarmu? Keesokan paginya, sesampainya di sekolah, Kang Lim langsung disambut oleh sahabatnya, Yongsu. Siswa kelas 2 yang mengidap sindrom Chuonibyo stadium akhir itu menyapanya dengan gaya teatrikal ala bangsawan. Pemuda berambut coklat itu tersenyum lebar, memamerkan pencapaiannya di game, berhasil mencapai rank platinum, dan mendapat karakter baru dari gacha gratis. Kang Lim hanya memutar bola matanya malas dan menatap tajam temannya itu. Jangan sombong dulu, kau pasti sudah menghabiskan seluruh jatah keberuntungan seumur hidupmu, hanya untuk game sampah itu. Kang Lim mengalihkan pembicaraan, menanyakan chapter terbaru webtoon favoritnya, Dewi Kekayaan, 6 pengantin yang kabur dari krisis. Bukannya bersemangat, Yongsu justru menoleh, bingung, mengira itu adalah judul serial baru. Protagonis kita memasang wajah datar, tak habis pikir bagaimana sahabatnya bisa ketinggalan zaman soal mahakarya sepopuler itu. Di tengah kebingungan mereka, ponsel Yongsu berdering. Pemuda berkacamata itu menatap layarnya dan mulai meracau secara dramatis tentang ancaman musuh dari organisasi imajinernya. Gawat, orang-orang jahat dari gereja kegelapan sedang meremehkan persiapanku. Membiarkan temannya sibuk bertarung melawan monster khayalan, Kang Lim merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya. Penasaran dengan reaksi aneh Yongsu, ia mencoba memeriksa aplikasi komiknya. Matanya terbelalak kaget. Webtoon kesayangannya lenyap tanpa jejak dari riwayat bacaannya. Pikirannya mulai melayang, menerka-nerka apakah episode kemarin ditarik oleh sang kreator akibat serangan komentar kebencian. Lamunannya seketika buyar saat seorang guru melangkah masuk dan menenangkan kelas. Suasana kelas langsung hening saat sang guru mengumumkan kedatangan seorang murid baru. Sesosok gadis berambut pirang berjalan dengan anggun ke depan kelas. Namanya adalah Dahe, seorang siswi pindahan dari Inggris yang fasih berbahasa Korea karena pernah bersekolah dasar di sini. Kecantikannya yang seolah tak nyata itu seketika menyihir seisi kelas.
Para siswa mulai berbisik-bisik, memujinya dengan takjub. Sementara itu, Kang Lim hanya bisa membeku di kursinya, wajahnya pucat pasi. Dengan senyum manis yang memancarkan pesona, gadis pirang itu menatap teman-teman barunya. Pasti masih banyak hal yang belum ku ketahui, tapi aku sangat ingin berteman dengan kalian semua. Jadi, tolong jangan terlalu kaku padaku, ya? Suara lembut itu seakan menyetrum kesadaran Kang Lim. Sontak, ia berdiri. Tatapannya terkunci pada murid baru itu, dan tanpa sadar, sebuah nama terlontar dari bibirnya. Seketika, seluruh mata di kelas tertuju padanya. Raut wajah mereka penuh kebingungan, termasuk Yongsu. Tentu saja mereka kaget, sosok gadis di depan sana. Benar-benar persis seperti data yang terpatri di otak Kang Lim, siswi SMA kelas 2. Zodiaknya Sagittarius. Ahli bermain piano, hobi merangkai bunga, bahkan pernah menjadi aktris cilik. Semua datanya 100% cocok. Dia adalah tokoh utama dari komik favoritnya, Dewi Kekayaan. Kang Lim terguncang hebat. Ia bergumam tak percaya. Akun melihat pemandangan mustahil ini. Ini pasti mimpi. Apa ini acara cosplay? Atau jangan-jangan kamera tersembunyi? Keributan itu bahkan membuat sang guru ikut bingung. Guru itu pun menoleh pada sang murid baru, seolah bertanya, "Apa kau kenal pemuda yang membeku di sana?" Dahe hanya tersenyum canggung sambil menggaruk pipi yang sebenarnya tidak gatal. "Saya tidak begitu kenal, Bu." "Mungkin. Teman waktu SD?" Jawabnya ragu. Bel istirahat pun berbunyi. Di kantin yang riuh, Yongsu kembali berceloteh. Si titisan Raja Naga palsu itu berkoar. Kalau nafsu makannya yang gila adalah cara beradaptasi dengan tubuh fananya. Dan tentu saja, ia menyalahkan tingkah aneh Kang Lim pada kutukan dari gereja kegelapan. Kang Lim tak peduli omong kosong itu. Ia membenamkan wajahnya di meja. Kepalanya serasa mau pecah, memikirkan waifu dua dimensinya yang jadi nyata. Sudah puluhan kali ia mengecek ponselnya, tapi komik itu lenyap begitu saja dari internet. Merasa kewarasannya di ujung tanduk, Kang Lim tiba-tiba melesat dari kursinya. Matanya menyapu seluruh kantin, mencari sosok gadis yang bersinar layaknya seorang bintang. Ini bukan halusinasi, tekadnya. Aku harus bertanya langsung padanya. Dan tepat saat itu, Dahe menoleh, pandangan mereka bertemu. Gadis itu bangkit, lalu berjalan pelan ke arah meja Kang Lim. Seketika, jantung Kang Lim serasa mau meledak. Dia sama sekali belum siap mental, berhadapan dengan waifunya dari jarak sedekat ini. Belum sempat kabur, Dahe sudah ada di sisinya, sambil menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Dengan senyum yang begitu manis, gadis itu menyapanya dengan lembut. "Permisi, apa kita pernah bertemu?" Kang Lim yang sudah panik berat, buru-buru menggeleng. Melihat reaksi canggungnya, Dahe justru memiringkan kepala dengan bingung. "Kalau begitu, kenapa tadi kau meneriakkan namaku di kelas?" Pertanyaan menusuk itu membuat jantung Kang Lim berdebar tak karuan. Dahe terkekeh pelan, melihatnya makin panik dan berkeringat dingin. "Syukurlah kalau begitu," ucapnya lega. "Aku agak payah mengingat wajah orang. Aku takutnya aku melupakan teman lama." Entah setan apa yang merasukinya, mulut Kang Lim tiba-tiba bergerak sendiri. Dia malah mencerocos soal sebuah adegan. Adegan spesifik dari dalam komik. Ia membocorkan detail saat Dahe menyiapkan koklat putih kesukaannya untuk menyambut Unyong. Kang Lim menceritakan adegan itu dengan antusiasme yang meledak-ledak. Mendengar rentetan kalimat aneh itu, ekspresi Dahe langsung berubah. Ia tampak kaget sekaligus bingung. "Tunggu, bagaimana engkau tahu? Aku sangat suka coklat putih." Yongsu dan Kang Lim saling tatap dengan ngeri. Seketika, jagoan kita merutuki mulutnya yang bocor. Dilanda panik tingkat dewa, Kang Lim berteriak asal untuk menutupi kesalahannya. "Aku sedang membicarakan diriku sendiri. Maksudku, aku yang suka coklat putih." Hening. Semua pasang mata di kantin menatapnya dengan aneh. Apa itu? Jurus pendekatan yang gagal total? Suasana seketika menjadi super canggung. Dahe hanya bisa tersenyum kaku. Ia benar-benar kehabisan kata-kata. Di tengah momen beku itu, seorang siswa bernama Ho Cheon muncul dari belakang. Ia langsung mengambil alih suasana, memperkenalkan dirinya dan juga Ji-hun di sebelahnya. Ho Cheon memberikan tawaran yang jauh lebih normal. "Kau sudah lihat kantin sekolah di sini? Bagaimana kalau kita makan bareng saja?" Menu makan siang sekolah hari ini payah. Mata gadis itu langsung berbinar antusias. Sejak pindah ke Korea, ia memang sangat penasaran dengan kantin sekolah lokal. Menyadari ketertarikannya,
Ho Chon pun semakin gencar melancarkan aksinya. Apa benar, sekolah di Inggris tidak punya kantin sama sekali? Ketiga sosok itu berlalu begitu saja, meninggalkan Kang Lim yang termangu di kursinya. Bahunya merosot, dipenuhi rasa tak berdaya. Penolakan halus itu sebenarnya sudah bisa ia duga. Di bawah meja, tangannya terkepal erat menahan gejolak frustrasi. Sungguh, sebuah ironi yang menyakitkan. Dia tahu semua detail kehidupan gadis itu, seleranya, bahkan rahasia terdalamnya. Namun kenyataan menamparnya begitu keras. Khayalannya untuk sebuah pendekatan romantis seketika hancur berkeping-keping. Pemuda itu hanya bisa menatap pasrah saat teman-temannya asyik berbincang manis dengan sang pujaan hati. Malam itu, di kamarnya, Kang Lim berusaha mencari jawaban di internet. Semua ini benar-benar terasa gila. Bagaimana bisa karakter utama dari webtoon favoritnya muncul di dunia nyata? Dan yang lebih aneh, hanya dia satu-satunya di bumi ini yang menyadarinya. Judul komik itu seolah lenyap dari peradaban. Namun bukannya menemukan pencerahan, komentar di sebuah forum justru menghakiminya habis-habisan. Mereka menuduhnya berhalusinasi akibat terlalu banyak membaca novel picisan. Kang Lim menatap layar dengan sinis. Memangnya apa yang kuharapkan dari sekumpulan orang aneh di internet ini? Bahkan jika aku yang membaca cerita konyol seperti ini, aku juga pasti tidak akan percaya. Di tengah lamunannya tentang insiden memalukan di kelas tadi, sebuah suara dari dapur membuyarkan segalanya. Sang ibu yang tengah sibuk di depan kompor, memberinya sebuah perintah mutlak untuk pergi ke minimarket membeli saus tomat. Tentu saja, sebagai anak laki-laki yang merasa tertindas, Kang Lim sontak melayangkan protes. Ia menunjuk kakak perempuannya, Hyun Jo, yang sedang asyik rebahan sambil menonton TV. Kenapa harus aku? Tanpa saus tomat juga tidak apa-apa. Suruh saja kakak, dia tidak melakukan apa-apa dari tadi. Merasa diserang, sang kakak langsung berkilah kalau dirinya sedang sangat sibuk dan tak bisa diganggu-gugat. Setelah perdebatan sengit yang berakhir dengan kekalahan telak, Kang Lim akhirnya melangkah gontai keluar rumah dengan wajah masam. Dalam perjalanan pulang sambil membawa kantong belanjaan, pemuda itu menyusuri jalanan malam yang lengang sambil terus berpikir keras. Jika dirunut kembali, kemunculan murid pindahan itu bertepatan dengan adegan di chapter pertama komiknya. Ia memutar otaknya, mencoba mengingat konflik apa yang seharusnya terjadi selanjutnya. Sial, ingatannya seolah terhalang kabut tebal. Tepat saat itu, suara benturan yang mengerikan merobek keheningan malam. Sesosok tubuh manusia baru saja jatuh menghantam atap sebuah mobil yang terparkir. Warga sekitar berhamburan mendekat dengan panik. Perlahan, Kang Lim membalikkan badan, dan seketika wajahnya pucat pasi. Dalam sekejap, bendungan ingatannya jebol. Dia ingat semuanya sekarang. Komik itu berkisah tentang 6 gadis yang menghadapi musibah mematikan, dan sang karakter utama selalu datang menyelamatkan mereka di saat-saat genting. Dan krisis pertama yang menimpa Dahe adalah teror dari seorang penguntit psikopat. Di dalam cerita aslinya, sang pahlawan berhasil menangkap penguntit itu dan menyelamatkan si gadis pirang. Kang Lim menatap tubuh di atas mobil ringsek itu dengan gemetar hebat. Namun, berbeda jauh dari alur cerita yang seharusnya, sang pahlawan pembawa keadilan itu tidak pernah muncul di dunia ini. Alhasil, tubuh yang hancur bersimbah darah di hadapannya adalah Kang Lim memegangi wajahnya yang kaku, sementara orang-orang di sekitarnya panik menelepon nomor darurat. Gadis itu telah tiada. Perlahan, dunia di sekitar Kang Lim seolah meredup dan ditelan kegelapan pekat. Ia jatuh berlutut di atas aspal yang dingin, menangis menatap jasad itu dengan pandangan hampa. Ini tidak mungkin. Gadis itu tidak melakukan kesalahan apapun yang pantas menerima akhir setragis ini. Lagi-lagi, takdir mempermainkannya. Hanya dalam sekejap mata, kegelapan malam sirna berganti dengan silaunya cahaya ruang kelas. Terdengar suara guru yang menggema, menyuruh seseorang untuk pergi ke ruang guru setelah pelajaran usai. Kang Lim memegang kepalanya yang pusing, mencoba memproses transisi absurd yang baru saja ia alami. Pandangannya lalu tertuju ke depan kelas. Matanya terbelalak sempurna menatap sosok yang berdiri di sana. Gadis pirang itu hidup kembali, melambaikan tangan dan memperkenalkan diri persis seperti yang terjadi sebelumnya. Namaku Dahe. Aku pindahan dari Inggris, tapi pernah sekolah di Korea. Tolong jangan terlalu kaku dan mari berteman baik. Akhirnya, otak Kang Lim berhasil menyatukan semua kepingan teka-teki yang mustahil ini. Entah bagaimana caranya, dia telah kembali ke masa lalu, tepat 1 hari sebelum tragedi mengerikan itu terjadi. Sesi perkenalan baru saja usai, namun tiba-tiba tatapan membunuh sang guru melesat tajam ke arah Kang Lim. Kang Lim, ikut saya ke ruang guru, sekarang juga.
Beraninya kamu mengumpat di tengah kelas." Pemuda itu mencoba berkelit, berdalih kalau sang guru salah dengar. Namun di dalam kepalanya, segalanya terasa kacau. Ia akhirnya sadar. Dia benar-benar mengulang waktu. Pemandangan seisi kelas, semuanya sama persis seperti kemarin. Lalu, mayat bersimbah darah yang ia lihat semalam. Apa artinya semua itu? Haruskah ia menganggapnya mimpi buruk? Tapi bayangan mengerikan tubuh Dahe yang hancur kembali menghantui pikirannya. Sang guru kembali menunjuknya. Suaranya meninggi penuh peringatan. "Jangan sekali-kali kamu mengulangi kata-kata kotormu di kelas saya." Tak punya pilihan, Kang Lim hanya bisa menunduk pasrah dan menggumamkan maaf. Ia pun berdiri dalam diam, membiarkan telinganya memanas, dihujani ceramah panjang tentang moral. Namun, semua omelan itu tak lagi masuk ke telinganya. Karena di dalam benaknya, hanya ada satu misi yang kini membara. Mencegah kematian gadis itu, apapun caranya. Dengan wajah pura-pura menyesal, Kang Lim meratapi takdirnya dalam hati. Kenyataan memang pahit. Dia bukanlah karakter utama berkekuatan super, melainkan hanya seorang figuran tak berdaya. Ia menghela napas berat, sadar bahwa tanpa kehadiran sang pahlawan sejati, kini nasib gadis itu sepenuhnya ada di tangannya. Begitu sesi hukuman berakhir, dan ia kembali ke kelas, protagonis kita langsung terkapar di atas meja, tenaganya seolah terkuras habis. Buku catatannya penuh coretan acak, sisa-sisa usahanya memeras otak demi menyusun rencana penyelamatan dari ingatan webtoonnya. Melihat pemandangan ganjil itu, Yongsu, teman sebangkunya, mencondongkan badan dengan tatapan super penasaran. Tumben sekali, temannya yang satu ini biasanya paling anti tidur di kelas. "Ngaku saja deh, komik yang kau ceritakan itu pasti komik dewasa kan?" "Tenang, aku tak akan lapor guru kok." Seketika, Kang Lim mengangkat kepala, menatap Yongsu dengan pandangan sinis. Ia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, pusing membayangkan jurang perbedaan antara dirinya dan karakter utama yang sempurna. Protagonis aslinya adalah paket komplit, tampan, jenius, dan pujaan semua wanita, bahkan seorang juara taekwondo nasional. "Otakmu itu yang mesum, ini bukan soal begituan. Kau benar-benar salah paham." Terlintas kembali di benaknya, adegan saat sang pahlawan sejati menghajar si penguntit dengan mudah. Kang Lim mengusap wajahnya dengan kasar. Ia sadar betul, jangankan menghajar seorang psikopat, adu panco dengan anak SMP pun, ia mungkin akan kalah. Kehabisan akal, ia menoleh pada Yongsu, mencoba mencari secercah harapan. Ia pun mulai mengarang sebuah skenario tentang protagonis novel yang lemah, tapi tahu persis kecelakaan yang akan menimpa sang heroin. Menurutmu, apa yang harus dilakukan si protagonis untuk menyelamatkannya jika ia tak punya kekuatan fisik sama sekali? Yongsu berpikir sejenak, memastikan karakter rekaan itu benar-benar hanya anak SMA biasa, tanpa kekuatan super. Setelah mendapat anggukan konfirmasi, pemuda berkacamata itu menyeringai lebar dengan gaya yang sok tahu. "Gampang, suruh saja dia pakai sihir." Bukankah itu sudah jadi standar untuk protagonis SMA di novel fantasi? Mendengar jawaban absurd itu, ekspresi Kang Lim seketika menjadi datar seperti tembok. Ia merutuki kebodohannya dalam hati. Kenapa juga ia berharap pada temannya yang mengidap sindrom kelas 8 akut ini? Namun, tepat sebelum Kang Lim melontarkan umpatan, Yongsu kembali angkat bicara. Dan kali ini, semuanya berubah. "Tapi, kalau modalnya hanya tahu masa depan, suruh saja dia datang lebih awal ke lokasi kejadian dan cegah kecelakaannya dari sana." Kalimat sederhana itu bagai petir yang menyambar Kang Lim. Matanya yang sayu kini berkilat penuh harapan. Tanpa sadar, ia mencengkeram kedua bahu Yongsu dan mengguncangnya dengan keras. Reaksi berlebihan itu tentu saja membuat Yongsu panik bukan main. Sayangnya, teriakan Kang Lim yang bersemangat sudah terlanjur memecah keheningan kelas. Sontak, seisi kelas menoleh ke arah mereka, termasuk Dahe, yang menatapnya dengan bingung. Tak lama, bel istirahat pun berbunyi. Usai menjalani hukuman ronde kedua di ruang guru, Kang Lim berjalan di koridor sekolah dengan api tekad yang menyala di matanya. Rencananya sudah matang, kini hanya tersisa satu langkah terpenting, mendekati Dahe secara langsung. Perutnya terasa melilit karena gugup, tapi ia terus meyakinkan dirinya. Semua ini demi menyelamatkan sebuah nyawa. Saat melangkah masuk kelas, semangatnya langsung hancur seketika. Di hadapannya, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya. Gadis berambut pirang itu dikelilingi teman sekelasnya bagai seorang bintang idola yang bersinar. Kang Lim hanya bisa pasrah. Kembali ke kursinya, dengan tangan terlipat, menanti dengan sabar sebuah kesempatan. Sialnya, bahkan saat ia nekat mengikutinya seperti bayangan gelap di lorong,
Nyalinya tak kunjung terkumpul untuk sekadar menyapa. Ia baru berbalik setelah targetnya lenyap di balik tangga. Pukul 12.40, bel makan siang akhirnya menggema. Pemuda itu hanya termenung di bangkunya. Rasa frustrasi memuncak di dalam dadanya. Boro-boro bicara, menyapa halo saja rasanya mustahil. Matanya terpaku pada sosok yang bersinar itu yang tak pernah sepi dari para pengagum. Kang Lim menarik napas panjang, lalu tersenyum miring. Dia masih menyimpan satu kartu AS terakhir. Menurut pola di putaran sebelumnya, tepat di jam makan siang nanti, gadis itu yang akan menghampirinya lebih dulu untuk memulai percakapan. Tugasnya hanya satu, duduk manis dan menunggu takdir bekerja. Tapi, harapan tinggal harapan. Tak lama kemudian, gerombolan temannya justru mengajak gadis pindahan itu ke kantin dan Dahi pun pergi bersama mereka. Kang Lim hanya bisa terpaku, menatap gadis pujaannya perlahan menjauh. Otaknya langsung bekerja, menganalisis apa yang salah. Ia teringat, di alur sebelumnya, Dahi mendekat karena insiden memalukan di kelas. Tapi kali ini, ia memilih diam untuk menjaga image. Dan kini, masa depannya berubah total. Menyadari efek kupu-kupu yang ia ciptakan, dunianya seolah berputar hebat. Pemandangan di sekitarnya terasa aneh dan begitu cepat. Tahu-tahu saja ia sudah kembali berdiri di samping bangkunya. Di depan sana, tatapan murka sang guru yang familiar tertuju lurus padanya. "Kang Lim, apa yang kamu lakukan berdiri di sana?" Kang Lim mengerjap bingung, mencoba memahami distorsi waktu yang baru saja terjadi. Kepingan ingatan mulai menyatu saat suara air membuyarkan lamunannya. Kini, ia berada di toilet, menatap pantulan dirinya di cermin sambil membasuh muka. Insiden ini mengkonfirmasi satu hal krusial di benaknya. Ini bukanlah perjalanan waktu biasa, melainkan sebuah perulangan waktu dengan sistem layaknya sebuah permainan. Ia mematikan keran dengan perlahan. Jika ada save point dalam sistem ini, maka ada syarat absolut yang harus ia penuhi untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Mengingat pemicu di hari pertama, syaratnya kini terasa sangat jelas. Ia harus memicu interaksi yang sama persis dengan gadis pirang itu. Tidak seperti tadi di mana ia hanya diam membisu, kini ia sadar bahwa ia wajib bicara pada Dahi agar cerita ini tidak terhenti. Sambil melangkah kembali ke kelas, Kang Lim terus berpikir keras bagaimana cara memulai interaksi wajib itu tanpa menimbulkan masalah baru. Kurasa aku harus bersabar dan menunggunya hingga jam makan siang. Fokusnya buyar saat sebuah suara menyapanya di lorong. Ia menoleh dan melihat Yung Ah, adik kelasnya, menatapnya dengan lekat. Gadis itu mengamati wajah seniornya sebelum melontarkan sebuah komentar aneh. "Tatapan matamu tidak berubah sama sekali." Ya, Kang Lim hanya bisa menghela napas lelah. Rasanya, setiap kali mereka bertemu, kalimat sapaan gadis itu selalu sama. "Apa kau selalu mengucapkan hal yang sama saat bertemu denganku?" Yung Ah buru-buru menggeleng, menyangkal tuduhannya. Gadis itu tersenyum malu sambil memeluk erat ponsel di dadanya. Dengan semangat, ia bercerita baru saja menyelesaikan episode pertama karya fantasinya. Rencananya, tautan itu akan ia bagikan di ruang klub. Tapi, karena mereka bertemu di sini, ia ingin menunjukkannya sekarang juga. Kang Lim yang tadinya santai, sontak membeku. Matanya terbelalak panik, menyadari sebuah anomali fatal dalam alur waktu. "Tunggu dulu, bukankah seharusnya kau tidak menunjukkannya di lorong ini?" Melihat adik kelasnya mengangguk polos, keringat dingin langsung membasahi pelipis Kang Lim. Rasa takutnya meledak. Hal sepele seperti pertemuan di tempat yang salah bisa memicu efek kupu-kupu yang mampu menghancurkan segalanya. Ia ingat betul, di putaran waktu sebelumnya, pertemuan ini sama sekali tidak pernah terjadi. Dia harus menjaga agar alur waktu tetap di jalurnya. Tanpa penjelasan, Kang Lim langsung mengambil langkah 1000, berlari kencang meninggalkan adik kelasnya yang kebingungan. "Tunjukkan saja nanti di ruang klub. Aku duluan." Pukul 12.40, bel istirahat pun berbunyi. Kang Lim duduk tegap di kursinya, bagai seorang prajurit yang siap menyambut pertempuran. Saat makan siang, mentalnya telah ditempa sekeras berlian, menanti kedatangan Dahe. Kali ini, dia bersumpah tidak akan bertingkah konyol atau gugup. Puluhan ribu simulasi percakapan telah ia putar ulang di dalam benaknya. Aura semangatnya seolah membakar hangus kursi yang ia duduki. Skenario apapun itu, pahlawan kita merasa siap tempur. Seperti yang diduga, gadis pirang itu akhirnya menghampirinya. Menyapanya dengan senyuman yang begitu menenangkan. "Permisi, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Sayangnya, semua persiapan matang itu hancur lebur dalam sekejap. Dihantam gelombang panik, Kang Lim mendadak amnesia dan langsung menggeleng canggung. Melihat reaksi kikuk itu, Dahe justru tersenyum lebih manis lagi. "Kalau begitu,
Bagaimana jika kita berkenalan sekarang? Tanyanya lembut. Wajah Kang Lim sontak memerah seperti kepiting rebus. Dia mati-matian mencoba mengendalikan jantungnya yang berdebar menggila. Sambil menunduk, dia berusaha keras merangkai kata. Sementara sang gadis pindahan menatapnya penuh harap. Apa yang harus ia katakan? Haruskah dia langsung berkata, "Hei, kau akan mati hari ini." Didorong penguntit dari atap. Jadi, ikutlah denganku. Tentu saja tidak. Dia pasti akan langsung dianggap pasien RSJ yang kabur. Kang Lim masih tertunduk lemas, otaknya buntu total. Dahe sedikit memiringkan kepalanya, menanti jawaban. Sial, dia harus bicara sekarang. Tapi lidahnya terasa keluh, seolah terikat simpul mati. Tepat di momen kritis itu, Hokyeon muncul lagi dari belakang dengan tawaran yang sama persis. Dia memperkenalkan diri dan Ji-hun, lalu melancarkan ajakan andalannya. Kau sudah pernah lihat kantin sekolah kami? Ayo kita makan bersama. Menu makan siang hari ini benar-benar tidak enak. Kang Lim hanya bisa terpaku di kursinya, meratapi kegagalannya untuk yang ketiga kalinya. Lagi-lagi, dia harus menyaksikan Dahe pergi bersama teman-temannya. Dari kejauhan, terdengar obrolan seru mereka yang membandingkan kantin di Korea dan Inggris. Pada saat yang sama, visi mengerikan tentang tubuh Dahe yang hancur berlumuran darah kembali menghantuinya. Apakah tragedi itu akan terulang lagi? Kang Lim menampar pipinya sendiri, mencoba mengusir bayangan kelam itu. Dia melompat dari kursinya dengan tekad yang membara. Dia menolak membiarkan gadis pujaannya mati konyol lagi. Tanpa pikir panjang, pemuda itu berlari mengejar mereka, meneriakkan satu-satunya kata kunci yang ia tahu. Tunggu, aku dengar tentangmu dari Unyong. Seketika, langkah Dahe terhenti. Dia menoleh dengan tatapan tajam. Sementara itu, Hokyeon dan Ji-hun saling berpandangan, bingung dengan arah pembicaraan yang aneh ini. Gadis pirang itu berbalik, mendekati Kang Lim. Anehnya, nada suaranya berubah 180 derajat, menjadi dingin dan serius. Kau benar-benar kenal Unyong? Kang Lim tersenyum lega. Umpannya berhasil. Dia pun mulai merangkai kebohongan senatural mungkin. Iya, dia sering bercerita tentangmu. Makanya aku kaget sekali saat melihatmu di kelas. Karena selama ini aku hanya mendengar namanya saja. Dahe melangkah lebih dekat, hingga jarak mereka hanya tersisa sejengkal. Dalam hati Kang Lim merasa tersipu. Inikah awal dari kisah romantis seperti di komik-komik? Namun, ekspresi gadis itu saat menatapnya sama sekali tidak romantis, melainkan setajam belati. Seberapa dekat kalian? Dan kalau kau memang kenal dia, seperti apa kepribadian Unyong yang sebenarnya? Kang Lim mengerjap, dilanda kebingungan. Apakah ini semacam ujian persahabatan tersembunyi? Sebelum dia menjawab, Dahe tiba-tiba mengangkat dagunya dengan angkuh, menuntut dengan nada mengancam. Kalau kalian memang dekat, kau pasti tahu banyak tentangku. Dengar, tutup mulutmu, dan ikuti aku. Berani macam-macam, kau mati. Sambil berbisik dengan suara sedingin es, gadis itu mencondongkan tubuhnya, mencengkeram bahu Kang Lim, dan menyeretnya menjauh dari keramaian. Pahlawan kita panik bukan main, bertanya-tanya kemana ia akan dibawa. Dia mencoba memproses ancaman barusan. Apa dia tidak salah dengar? Kenapa aura gadis ini mendadak berubah seperti penguasa jalanan? Sambil terseok-seok, Kang Lim memohon dengan suara gemetar, Kita sebenarnya mau kemana?" Dahe menjawab dengan ketus tanpa menoleh sedikit pun. "Ke tempat sepi. Kita ke halaman belakang sekarang." Mendengar kata halaman belakang, otak Kang Lim yang sudah terkontaminasi novel romansa langsung membuat kalkulasi konyol. Cinta ditambah halaman belakang sekolah sama dengan pernyataan cinta. Tapi tunggu dulu, mana mungkin gadis secantik ini menyatakan cinta di hari pertama. Namun, imajinasi liarnya sudah terlanjur terbang menembus angkasa. Dia bahkan sudah mulai membayangkan lonceng pernikahan dan taburan kelopak mawar yang indah. Dalam lamunan liarnya, sang ibu berlinang air mata bahagia, menyaksikan putra kesayangannya yang pemalas akhirnya menemukan jodoh. Adiknya, Min Yong, mengancam calon kakak ipar dengan tatapan tajam, sementara sahabatnya, Yongsu, memberikan pidato pernikahan epik ala Raja Naga. Di puncak khayalannya, waifu idamannya berdiri anggun di altar, terbalut gaun pengantin seputih salju. Gadis itu menoleh, menyunggingkan senyuman yang sanggup meluluhkan dunia. "Apa yang kau pikirkan, sayang?" Kang Lim versi halusinasi hanya bisa tersipu malu mendengar suara lembut itu. "Aku hanya mengenang pertemuan pertama kita, hari di mana aku jatuh cinta pada pandangan pertama." Dan di dunia nyata, bibir Kang Lim tanpa sadar monyong ke depan, siap menyambut ciuman suci pernikahan khayalannya. Plak, fantasi tingkat dewanya hancur seketika. Dahe tiba-tiba melepaskan cengkeramannya dan mengumumkan mereka telah tiba di tujuan.
Kini mereka berdiri di sudut terpencil di halaman belakang sekolah. Kang Lim, yang masih linglung, menyentuh bibirnya sendiri. Namun, saat menatap gadis di hadapannya, tak ada senyum manis, apalagi gaun pengantin. Yang terpampang di sana hanyalah sepasang mata menusuk yang menyiratkan amarah yang siap meledak kapan saja. "Kenapa dengan wajahmu itu? Apa kau tidak dengar ancamanku tadi?" Gadis pirang itu berkacak pinggang, menatapnya dengan penuh tantangan. Aura preman pasarnya menguar begitu pekat. "Aku peringatkan kau sekali lagi. Kalau kau berani membocorkan rahasiaku, aku takkan segan-segan menghabisimu. Jangan salah paham. Aku tidak akan menyentuhmu secara fisik, tapi aku punya koneksi untuk membuat hidupmu hancur dari dalam. Kau mengerti?" Otak Kang Lim serasa error, gagal memproses kenyataan absurd ini. Dahe mendeci kesal melihat lawannya hanya mematung seperti orang bodoh. Gadis itu maju selangkah, memangkas jarak di antara mereka. "Hei, kau dengar aku tidak?" Akhirnya Kang Lim tersadar dari keterkejutannya. Sambil mengangkat tangan, dia berteriak frustrasi. "Tunggu, sebenarnya kau ini siapa?" "Hah?" Mendengar pertanyaan konyol itu, Dahe mendengus sinis. Ekspresinya datar tanpa dosa. "Pertanyaan bodoh, macam apa itu? Kalau kau benar-benar kenal Unyong, seharusnya kau sudah tahu segalanya." Gadis itu bersedekap dengan santai, tak peduli citranya hancur berkeping-keping di mata Kang Lim. "Untuk apa kaget? Selama ini, aku hanya berakting manis dan sempurna, agar semua urusanku berjalan lancar." Pengakuan blak-blakan itu serasa seperti serangan jantung kedua bagi Kang Lim. Dia menatap lekat gadis di hadapannya, mencoba mencari kesamaan dengan citra pahlawan wanita sempurna dalam komik, akademis, olahraga, hingga seni. Dahe adalah sang dewi yang tak terkalahkan di segala bidang. Bahkan para penggemar webtoon menjulukinya kesalahan kreator karena kepribadiannya yang dianggap terlalu suci, bagaikan malaikat tanpa celah. Kang Lim ingat betul polling popularitas bulan lalu. Dahe menjadi heroin favorit karena adegan ikoniknya saat menolong seorang nenek menyeberang jalan. Namun, kenyataan pahit yang baru saja terungkap menghancurkan semua fantasi indahnya hingga tak bersisa. Dunianya serasa runtuh. Jadi, senyum manis dan suara lembut itu hanyalah akting murahan demi popularitas. Pemuda itu mengusap wajahnya dengan kasar, menolak untuk menerima kenyataan pahit ini. Ini pasti bohong. Ini semua tidak masuk akal. Dahe yang kukenal adalah pahlawan wanita yang baik hati, lugu, dan hobinya merangkai bunga sambil membaca sastra. "Itu hanya profil palsu dari agensiku untuk pencitraan," jawabnya sambil memutar bola mata, sama sekali tak peduli telah menghancurkan fantasi seorang fanboy. "Hobi asliku, menonton balap mobil profesional." Masih dalam fase penyangkalan tingkat dewa, Kang Lim melontarkan pertanyaan acak. "Lalu, genre film favoritmu?" "Film aksi Hollywood yang penuh ledakan." "Bagaimana dengan perdamaian dunia?" "Perdamaian dunia? Cih, bukankah menaklukkan dunia terdengar lebih menarik?" Kang Lim menelan ludah, pertahanan mentalnya mulai goyah. Dengan suara bergetar dan sisa harapan terakhir, dia menanyakan selera musiknya. Dahe menyeringai tipis dan menjawab enteng. "Tentu saja death metal." Seketika, dunia Kang Lim runtuh. Ekspektasinya hancur lebur tanpa sisa. Saking terkejutnya, pemuda itu jatuh berlutut. Dahe hanya menatapnya dengan sebelah alis terangkat. Dia heran melihat reaksi berlebihan teman sekelasnya. "Kau bisa berdiri. Apa kau benar-benar tidak tahu siapa aku?" Kang Lim hanya bisa menggeleng lemah. Awalnya, Dahe tidak mengerti situasi konyol ini. Namun dalam sekejap, ekspresinya berubah 180 derajat. Gadis itu kembali tersenyum manis, mengaktifkan mode malaikatnya. "Ayo kita kembali ke kelas, ya?" Tapi aktingnya tak bertahan lama. Tiba-tiba gadis itu menunduk, menatap kakinya sendiri. Seketika ia sadar sepatunya belum diganti. Wajahnya langsung masam, decakan kesal pun terdengar. "Sial, penyamaranku gagal total karena hal sepele." Mendengar umpatan kasar dari sang bidadari, Kang Lim kontan pasang muka masam dan menegurnya. "Hei, bicaramu dijaga sedikit." Plak, sebuah tamparan telak mendarat mulus di pipi Kang Lim. Pemuda malang itu tersungkur di lantai, memegangi pipinya yang terasa panas membara. Rintihan tertahan keluar dari mulutnya, meratapi betapa brutal dan tanpa ampunnya gadis yang berdiri di hadapannya ini. Dahe mendekat, menatapnya dengan aura mengintimidasi. "Masalahnya itu kamu yang sudah membuatku bingung. Mulai sekarang, jaga ucapanmu kalau mau hidupmu aman." Gadis pindahan itu memberi perintah absolut. Detik ini juga, Kang Lim resmi jadi pesuruh setianya. Semua demi menjaga agar daftar rencananya di sekolah ini berjalan mulus.
Kang Lim mengangkat wajahnya dengan tatapan putus asa, seolah seluruh semangat hidupnya telah terkuras habis. Apa aku tidak bisa tidur saja di kelas? Tentu saja, permohonan itu tak dihiraukan sedikit pun. Ketika menaiki tangga, Dahe mengeluarkan buku catatan kecil. Ia memamerkannya dengan mata berbinar-binar penuh semangat. Ia menjelaskan, isinya adalah daftar 100 hal yang ingin ia wujudkan di sekolah ini. Menuntaskan semua daftar itu, setidaknya sekali seumur hidup, adalah impian terbesarnya. Kang Lim yang mengekor dengan lesu di belakangnya, sontak mencibir pelan, daftarmu itu kekanakan sekali. Buk! Tanpa peringatan, Dahe menghantam dinding beton di sebelahnya dengan kekuatan penuh, menciptakan suara benturan yang keras. Seketika, nyali Kang Lim menciut jadi seukuran kacang polong. Sambil menelan ludah, ia buru-buru meralat kata-katanya. Kalau dipikir lagi, daftarmu itu keren sekali kok. Sama sekali tidak kekanakan. Setelah detak jantungnya kembali normal, Kang Lim menatap teman barunya itu dengan lekat. Satu pertanyaan masih mengganjal di benaknya. Dari sekian banyak orang, kenapa harus aku? Dahe berjalan santai menyusuri koridor, menjawab enteng. Karena denganmu, aku tidak perlu repot-repot bersikap manis. Sambil berjalan, Dahe menjelaskan, sebagian besar daftar impiannya berhubungan dengan klub sekolah. Ia pun bertanya, bagaimana cara mendaftar klub? Pada saat yang sama, bisik-bisik mulai terdengar dari para siswa di sekitar. Mereka heran, bagaimana bisa sang dewi pindahan yang cantik luar biasa, bisa akrab dengan siswa biasa seperti Kang Lim. Mengabaikan semua tatapan itu, Kang Lim menunjuk ke arah papan pengumuman di ujung koridor. Tanpa buang waktu, Dahe berlari penuh semangat menuju mading, matanya langsung memindai setiap poster yang tertempel. Wah, banyak sekali pilihan klub di sini. Aku sengaja pindah ke sekolah ini untuk ikut kegiatan seperti ini. Kang Lim, yang baru tiba di belakangnya, menatap dengan ekspresi tak percaya. Kau serius pindah hanya karena alasan sepele itu? Gadis pirang itu menoleh, mengibaskan rambutnya. Tentu saja tidak. Aku pindah ke sini karena seragamnya juga cantik. Mendengar alasan konyol lainnya, Kang Lim hanya bisa mendengus sinis. Ia lalu bersandar di dinding, siap memberikan ceramah singkat tentang pahitnya realita. Sebaiknya engkau lupakan saja soal klub. Klub itu hanyalah alat penilaian siswa. Semuanya cuma demi nilai tambahan untuk masuk universitas. Itu sudah kebijakan sejak 10 tahun lalu. Jadi, jangan harap ada tujuan mulia di baliknya. Bukannya sadar, Dahe justru menyeringai remeh. Tatapannya seolah menusuk menembus pertahanan mental Kang Lim. Jujur saja padaku, kau sebenarnya tidak punya teman kan? Pertanyaan tajam itu menusuk tepat di ulu hatinya. Dengan gengsi selangit, ia mencoba membela diri dengan suara gemetar. Jangan sembarangan. Dari mana kau bisa menyimpulkan hal konyol itu? Dahe hanya membuang muka tak acuh, kembali fokus pada poster-poster di mading. Kalau tebakanku salah, maafkan saja. Kang Lim mengutuk dalam hati. Gadis ini benar-benar tahu cara memancing emosinya. Meski begitu, sorot matanya tak bisa berbohong. Sambil melirik gadis itu dari samping, ia harus mengakui, visualnya memang luar biasa. Dahe yang masih bingung, akhirnya menoleh padanya. Ngomong-ngomong, total ada berapa klub di sekolah ini? Kang Lim menggaruk kepalanya yang tak gatal, firasat buruk mulai muncul. Entahlah, aku tidak yakin. Tolong jangan bilang kau mau mengunjungi semuanya. Sialnya, tebakan Kang Lim selalu jitu. Dengan semangat membara, Dahe memutuskan untuk tur ke semua klub yang ada di sekolah. Sebuah detail penting dari webtoon tiba-tiba terlintas di benak Kang Lim. Sang tokoh utama wanita ternyata punya fisik sekelas atlet nasional. Dan dugaannya terbukti benar. Saat mencoba masuk klub sepak bola, Dahe melesat membelah lapangan bagaikan kilat. Dengan satu ayunan kaki, sebuah tendangan berkekuatan super langsung merobek jala gawang hingga bergetar hebat. Gadis itu pun melompat-lompat girang, sementara para anggota klub hanya bisa melongo tak percaya. Gila, tendangan macam apa itu? Apa kau seorang pemain profesional? Seketika, Dahe kembali menyalakan mode pencitraannya, memasang senyum malaikat andalannya. Mana mungkin? Kalian ini ada-ada saja. Menyaksikan sandiwara itu dari pinggir lapangan, Kang Lim hanya bisa pasrah menggelengkan kepala. Dalam hatinya, ia yakin gadis itu bisa langsung debut jadi atlet profesional. Tur mereka pun berlanjut ke klub basket, tenis, lari, hingga baseball. Dan kehebatan Dahe sukses membantai habis semua cabang olahraga tersebut. Setelah menjajal nyaris semua klub yang ada, energi gadis pirang itu akhirnya terkuras habis. Ia menenggak air mineral dengan napas yang tersengal. Dengan langkah gontai, ia menyusuri lorong sambil terus mengeluh betapa melelahkannya hari ini. Tiba-tiba,
Pandangannya terpaku pada sebuah papan nama usang di atas salah satu pintu. Tulisannya terdengar sangat resmi, Departemen Pengalaman Budaya Multiguna. Anehnya, klub ini sama sekali tidak punya poster promosi. Kang Lim, yang mengikuti dari belakang, mendadak tersenyum penuh kebanggaan. Itu adalah klubku, sebuah klub yang fokus untuk merasakan berbagai pengalaman budaya secara mendalam. Dahe tampak bingung, mencoba mencerna nama yang terdengar rumit itu. Jadi, klub ini sebenarnya melakukan apa? Sambil berapi-api mempromosikan klubnya, Kang Lim langsung mendorong pintu ruangan itu. Tujuannya sangat mulia, yaitu merasakan dan mempelajari berbagai konten budaya demi memperluas wawasan dan prospek karir di masa depan. Namun, realita tak pernah seindah kata-kata. Semua penjelasan mulia itu hanyalah sebuah kedok. Begitu mereka melangkah masuk, pemandangan yang menyambut mereka adalah sekumpulan pemuda lesu yang matanya terpaku pada layar komputer. Dahe langsung sadar. Klub ini tak lebih dari sekadar tempat kumpul untuk bermain game. Yongsu, yang sedang fokus, akhirnya mengangkat kepalanya. Lama sekali kau. Habis dari mana? Perhatian pemuda berkacamata itu langsung teralih pada sosok gadis yang seolah bersinar di ambang pintu. Sadar ada penonton baru, Dahe segera menyalakan mode aktingnya. Ia melangkah maju dengan senyum memabukkan dan suara yang dilembutkan. Halo semuanya, namaku Dahe. Aku murid pindahan di kelasnya Kang Lim. Melihat perubahan sikap secepat kilat itu, Kang Lim lagi-lagi hanya bisa pasrah. Yung Ah melepas headsetnya perlahan. Perkenalkan, aku juga siswa tahun kedua di sini. Ngomong-ngomong, kenapa kalian bisa datang bersama? Kang Lim buru-buru mencari alasan yang masuk akal. Aku hanya menemaninya berkeliling mencari klub. Lalu dia melihat ruangan ini dan penasaran ingin mampir. Tanpa basa-basi, Dahe melangkah antusias mendekati deretan komputer. Wah, game apa ini? Boleh aku coba? Yung Ah, yang biasanya pendiam, secara mengejutkan langsung mengangguk dan menawarkan kursinya. Sementara itu, Kang Lim dan Yongsu sengaja mundur untuk menjaga jarak. Mereka berbisik-bisik tegang, membahas bagaimana caranya agar bisa bermain dengan gadis 3 dimensi ini. Tapi bukannya memberikan solusi, Yongsu justru kembali tenggelam dalam dunia fantasinya. Ia menatap Kang Lim dengan tatapan tajam dan berbisik serius. Kau harus waspada. Ini pasti tipu muslihat dari gereja kegelapan. Ingat pesanku, Kang Lim. Semua wanita di dunia ini adalah iblis. Kang Lim mendecak kesal. Kenapa sindrom temannya harus kumat di saat seperti ini? Bisa kau berhenti bicara omong kosong? Tidak. Merasa ditolak, pemuda berkacamata itu malah balik mempertanyakan keyakinan sahabatnya. Jagoan kita langsung melancarkan serangan balasan yang telak. Ucapanmu itu sangat kasar, tahu? Apalagi kalau Yung Ah sampai dengar. Mendengar nama adik kelas pujaannya disebut, pemuda dengan sindrom kelas 8 itu langsung berpose keren. Tentu saja, Yung Ah adalah sebuah pengecualian. Dia adalah makhluk suci yang terpilih dari gerbang suci. Sementara itu, di sudut lain, sang gadis pirang menoleh dengan senyum penuh percaya diri. Sepertinya, aku sudah mengerti cara bermainnya. Bagaimana kalau kita coba main 1 lawan 1 sekarang? Yung Ah menjawab itu bisa saja, tapi ia khawatir lawannya akan terlalu tangguh. Bukannya takut, Dahe justru memutar kursinya, lalu menatap Kang Lim dengan tatapan yang menantang. Ditatap seperti itu, Kang Lim balik menantang, kenapa? Kau pikir aku ini pecundang? Dahe justru membalas dengan tatapan yang lebih meremehkan. Memangnya bukan? Di pelajaran olahraga saja kau tak berdaya. Aku yakin bisa menghancurkanmu dengan mudah. Harga diri sang tokoh utama langsung terbakar. Gadis itu seolah mengejek statusnya sebagai penyendiri yang payah dalam segala hal. Kini gadis itu bahkan tersenyum sinis sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, sebuah ejekan tanpa suara. Tubuhnya mulai bergetar karena amarah. Kang Lim menatap layar monitor dengan mata menyala dan berteriak, menerima tantangan itu dengan jiwa yang berkobar. Baik, siapa takut akan kulenyapkan kau di dunia game ini. Yung Ah dan Yongsu yang melihat dari belakang hanya bisa menghela napas pasrah. Mereka sudah menduga. Semua ini pasti akan terjadi. Saat senja mulai membayangi gerbang sekolah, Dahe berjalan lesu dengan wajah kelelahan. Menggerutu karena waktu berharga terbuang akibat jiwa kompetitif mereka yang meledak tiba-tiba. Gara-gara terlalu serius bermain game sampai sore. Daftar rencanaku hari ini jadi berantakan. Kau harus bertanggung jawab. Pemuda berambut acak-acakan itu langsung menolak keras. Enak saja. Itu salahmu sendiri yang keras kepala. Minta tanding ulang terus sampai menang. Gadis itu mengerucutkan bibirnya. Berdalih kalau jiwa kompetitifnya tak bisa ditahan jika sudah menyangkut game. Sambil terus berjalan, otaknya sudah menyusun strategi untuk balas dendam esok hari. Pokoknya,
Besok, kita keliling, lebih awal setelah istirahat. Mendengar ucapan itu, meluncur alami dari bibir sang idola, Kang Lim tertegun sejenak. Dahe kembali melangkah, meregangkan tubuhnya yang terasa kaku. Tapi, sejujurnya, hari pertama di SMA ini ternyata seru juga. Padahal awalnya aku sedikit gugup. Teringat masa-masa suram saat SMP di Inggris. Kang Lim menatap punggung gadis itu, mencoba membayangkan betapa berat tekanan yang harus ia pikul sendirian. Ia lalu berlari kecil, menyusul langkah Dahe, dan menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Jadi, selama ini, kau hanya berpura-pura manis, karena tekanan sosial di sekolah kan? Tanpa menoleh, langkah gadis pirang itu terasa sedikit melambat. Nada bicaranya tiba-tiba terdengar pahit, menyiratkan luka lama. Kalau aku tidak bersikap seperti bidadari, tidak akan ada yang peduli padaku. Semua orang hanya ingin melihat Dahe yang cantik, manis, dan penurut. Buktinya, kau sendiri langsung kecewa saat tahu sifat asliku kan? Kang Lim terdiam. Mengingat reaksi bodohnya tadi, ia merasa seperti ditampar kenyataan. Pemuda itu melangkah mendekat, memotong kalimat murung itu, dengan nada serius yang langka ia tunjukkan. Aku tidak peduli sedikit pun dengan standar orang lain. Justru, sejujurnya, aku jauh lebih menyukai dirimu, yang apa adanya seperti ini. Dek! Langkah Dahe membeku seketika. Kang Lim merentangkan tangannya dengan santai, mengukir senyum tulus seolah semua beban ekspektasi telah sirna. Walaupun sifat aslimu ini jauh dari karakter pahlawan wanita sempurna di komik, rasanya aku sampai lupa kalau sedang berhadapan dengan karakter fiksi. Bagaimanapun, mengobrol santai dengan Dahe yang asli terasa jauh lebih menyenangkan. Sang gadis pindahan itu terdiam, tak mampu berkata-kata. Kang Lim menyadari tubuh gadis itu sedikit gemetar. Khawatir, ia mencondongkan tubuhnya, mencoba mengintip wajahnya. Hei, kau baik-baik saja? Dahe buru-buru memalingkan muka, menyembunyikan wajahnya, yang tiba-tiba memerah padam. Bukan urusanmu. Lagi pula apa yang kau lihat, ha? Plak. Sebelum Kang Lim sempat memproses apa yang terjadi, sebuah tamparan keras kembali mendarat dengan sempurna di pipinya. Pemuda itu hanya bisa merintih kesakitan, sementara gadis di depannya melipat tangan dengan angkuh. Jangan berani-berani menatapku dengan wajah bodohmu itu. Beberapa saat kemudian, Kang Lim berjalan sendirian di bawah temaram lampu jalan, tak henti-hentinya menggerutu. Meratapi nasib pipinya yang selalu menjadi samsak hidup. Otaknya berusaha keras mengingat wajah si penguntit gila dari webtoon. Namun sial, ingatan penting itu seolah lenyap di telan bumi. Saat mendongak ke arah atap apartemen di kejauhan, instingnya berteriak. Sang penjahat pasti sudah bersiap melancarkan aksinya. Sadar kalau dirinya tak punya kekuatan super untuk berduel, Kang Lim memilih jalan paling masuk akal. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor darurat 112. Saat panggilan tersambung, ia sengaja mengeraskan suaranya di tengah jalan. Halo, Pak Polisi. Ada segerombolan preman mencurigakan. Sedang menyalakan petasan di atap gedung apartemen itu. Sementara polisi bergerak ke lokasi, di tempat lain. Dahe sedang menelepon temannya, Unyong. Gadis itu terperanjat kaget saat Unyong menjawab dengan nada bingung. Tidak. Aku tidak kenal orang yang bernama Kang Lim. Keesokan paginya, dering alarm yang memekakkan telinga memecah keheningan fajar. Model. Tangan seorang pemuda, berambut acak-acakan, merayap keluar dari balik selimut, meraba-raba nakas di sampingnya. Saat matanya terbuka, sebuah tanggal yang begitu indah terpampang di layar ponselnya. Kamis, 24 Maret. Seketika, Kang Lim melompat girang di atas ranjang. Hari ini telah berganti. Itu artinya, kutukan lingkaran waktu itu akhirnya berhasil ia patahkan selamanya. Dari lantai bawah, samar-samar terdengar suara sang ibu yang sibuk di dapur memberi perintah pada si bungsu. Minyong, coba panggil kakakmu turun untuk sarapan. Sepertinya dia sudah bangun. Namun, mengabaikan panggilan itu, sang jagoan kita masih tenggelam dalam euforia kemenangannya. Sambil menunjuk dinding dengan gaya pongah, ia menyombongkan diri seolah tengah diwawancarai oleh media. Lihat ini semua. Seandainya aku ini karakter utama webtoon, konflik ini pasti sudah kuselesaikan hanya dalam 3 chapter, bukan 8. Ternyata aku jauh lebih hebat dari pahlawan fiksi manapun. Tapi, euforia kemenangannya seketika sirna saat ia teringat efek samping dari aksi heroiknya semalam. Gara-gara laporan palsu soal petasan, ia justru harus berakhir diinterogasi polisi di pinggir jalan, layaknya seorang buronan. Dan tepat saat kilas balik memalukan itu muncul, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Minong yang baru saja masuk,
Matanya langsung membelalak ngeri mendengar kakaknya meracau soal polisi dan interogasi. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari histeris menuruni tangga. "Ibu, kakak melakukan kejahatan besar. Dia berurusan dengan polisi." Teriakan penuh drama itu sontak membuat seisi rumah gempar. Kang Lim panik bukan main dan segera berlari ke dapur untuk meluruskan kesalahpahaman konyol ini. Sial baginya, sang ibu sudah menantinya dengan wajah murka dan sapu andalannya yang terangkat tinggi. "Kejahatan apa yang kau sembunyikan dari ibu? Haha." Belum sempat pemuda malang itu membela diri, sabetan sapu tanpa ampun langsung menghujani sekujur tubuhnya. Setelah berhasil lolos dari amukan sang ibu, kini dalam perjalanannya menuju sekolah. Dengan napas terengah-engah, Kang Lim berlari menaiki tangga stasiun sambil meratapi nasibnya yang hampir terlambat. Namun, pikirannya kembali tertuju pada sosok penguntit misterius dari malam sebelumnya. Dia memang berhasil mencegah insiden pembunuhan pertama, tapi ancaman itu belum sepenuhnya sirna. Ia kembali memutar otak, mencoba membayangkan wajah si pelaku. Sial, ingatannya benar-benar tidak bisa diandalkan. Kang Lim berhenti sejenak di ujung tangga, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Menatap langit pagi, ia bertekad dalam hati bahwa bagaimanapun caranya, ia akan mengungkap identitas bajingan itu secepatnya. Pertarungan ini belum berakhir, tapi setidaknya kini ia punya satu informasi krusial yang akan sangat berguna nanti. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa dari arah belakang. "Kak Kang Lim, cepat lari. Bel masuk akan segera berbunyi. Catatan kehadiran kita bisa hancur." Kang Lim menoleh dan mendapati Yong Ah berdiri dengan napas tersengal di bawahnya. Gadis itu menatapnya lekat sebelum melontarkan sapaan aneh yang jadi ciri khasnya. "Tatapan matamu itu masih sama seperti dulu." Mengabaikan kalimat aneh itu, Kang Lim menjawab dengan napas yang masih memburu. Kenyataannya adalah kita sudah terlambat. Namun Yong Ah malah menanggapinya dengan santai. Seolah itu bukan masalah besar. "Tidak masalah. Lagi pula, sudah lama aku tidak punya catatan kehadiran yang sempurna." Kang Lim berdecak sinis sambil terus melangkah. "Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, tahu? Kau pasti begadang lagi semalam, kan?" Mendengarnya, gadis itu justru mengeluarkan ponselnya dengan mata berbinar-binar, seolah baru saja mendapat penemuan terhebat abad ini. "Benar. Aku baru saja merevisi detail cerita yang kakak sarankan kemarin. Soalnya ending yang lama itu membosankan." Ia lalu menatap seniornya dengan ekspresi yang luar biasa bangga. "Makanya, aku dapat ide yang super brilian. Aku memberikan karakter utamaku kemampuan untuk kembali ke hari sebelumnya setiap kali dia mati. Jenius sekali, kan?" Mendengar ide plot yang terasa begitu familiar itu, langkah Kang Lim seketika terhenti. Keringat dingin langsung mengalir di pelipisnya. Tanpa sadar, ia berbalik dan mencengkeram kedua bahu Yong Ah. Wajahnya mendekat dengan tatapan ngeri, membuat sang junior terlonjak kaget. "Jangan pernah kau pakai plot terkutuk itu. Itu sama saja dengan mengutuk karaktermu ke dalam penderitaan abadi." Sadar reaksinya berlebihan, Kang Lim buru-buru melepaskan cengkeramannya dan mundur. Sambil memalingkan wajah, ia bergumam getir, menyiratkan sebuah trauma yang begitu dalam. Yah, wajar saja jika para pembaca menganggap ide time loop itu keren. Mana mungkin mereka tahu neraka macam apa yang harus kutanggung sendirian. Mereka takkan pernah mengerti betapa gilanya terperangkap dalam siklus hari yang sama, tanpa akhir. Usai meluapkan isi hatinya yang terpendam, sang tokoh utama berbalik dan melesat menuju gerbang sekolah. Yungla hanya bisa menatap punggung seniornya dengan nanar, benaknya dipenuhi kebingungan. Kenapa kemarin Kakang Lim begitu tenang, tapi sekarang emosinya meledak tak terkendali? Lamunan gadis itu pecah saat Nayun, teman sekelasnya, tiba-tiba muncul dari belakang. Sang ketua kelas tingkat 2 itu langsung melipat tangan di dada, memasang ekspresi tegas andalannya. "Yung Ah, kalau kamu sering terlambat begini, aku terpaksa melaporkanmu ke guru piket, tahu?" Kang Lim yang belum jauh melangkah, sempat menoleh dan mendengar teguran itu. Dia berdecak kesal, membatin dengan sinis. Katanya ketua kelas, kenapa dia sendiri datang terlambat? Memangnya sekolah ini bisa beres kalau ketua dan wakilnya sama-sama tukang telat? Merasa ditatap sinis, Nayun membalas dengan tatapan tajam. "Asal kau tahu, aku ini benar-benar ketua kelas." Kang Lim mengangkat sebelah alisnya, membalas dengan nada mengejek. "Lalu kenapa? Mau menyalahgunakan wewenangmu untuk menghukum teman sendiri?" Malas meladeni perdebatan tak penting di pagi buta, Kang Lim akhirnya berbalik dan bergegas masuk ke gedung sekolah yang lengang. Sepeninggal pemuda itu, Nayun langsung menyikut lengan sahabatnya dan bertanya penuh semangat, "Gimana hasilnya?"
Gimana reaksinya waktu kamu kasih itu? Yung Ah hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah sambil menjawab dengan suara lirih. Aku belum sempat memberikannya. Padahal rencananya mau kukasih pas kegiatan klub kemarin. Mendengar jawaban lesu itu, raut wajah sang ketua kelas berubah gemas campur gregetan. Dia pun mulai menceramahi Yung Ah bak seorang pakar cinta. Astaga, Yung Ah, ini sudah berjalan 3 bulan loh. Pantas saja, gebetanmu selalu direbut orang lain sebelum kau sempat bertindak. Kamu pikir cuma kamu satu-satunya yang naksir dia dan mengalami nasib tragis begini? Yung Ah mengepalkan kedua tangannya di depan dada, mencoba menghibur diri dengan naif. Tidak apa-apa kok. Kakang Lim kan hanya tertarik pada karakter cewek 2D dari komik atau game. Nayun menepuk dahinya, frustrasi. Justru itu masalah terbesarnya, tahu. Lagi pula, sepertinya kelakuan gebetanmu itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Yung Ah menoleh bingung, sama sekali tak mengerti arah pembicaraan mereka. Sang ketua kelas lantas merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, dan menunjukkan sebuah foto yang sedang viral di halaman Facebook sekolah pagi itu. Di sudut lorong dekat tangga, langkah Kang Lim tiba-tiba diadang oleh Hokyeon. Tanpa basa-basi, teman sekelasnya itu menyodorkan layar ponsel tepat ke wajahnya. Dengan wajah memerah karena cemburu, Hokyeon menuntut penjelasan seolah memergoki pacarnya selingkuh. Jelaskan sekarang, kenapa kau bisa berduaan dengan Dahi di tempat sepi seperti itu? Kang Lim menepis kasar ponsel itu dan mendengus sebal. Dia menjawab jujur, meski tahu takkan ada yang percaya. Itu semua karena dia yang memaksaku. Benar saja, Hokyeon tertawa meremehkan. Jangan mengada-ada. Untuk apa gadis sesempurna Dahi repot-repot melakukan hal itu pada cowok figuran sepertimu? Kang Lim memutar bola matanya, menatap Hokyeon seperti orang bodoh. Kalau kau tidak percaya, kenapa repot-repot bertanya padaku? Kenapa tidak tanyakan saja langsung pada dewi pujaanmu itu? Hokyeon merentangkan tangannya dengan dramatis, berusaha membela sang idola. Dilihat dari kepribadiannya yang bak malaikat, dia pasti hanya merasa kasihan padamu. Ya, meski terkadang kepolosannya itu terasa seperti topeng, batin Kang Lim terkejut. Ternyata si budak cinta ini punya insting yang cukup tajam juga. Sayangnya, Hokyeon sudah terlanjur dibutakan oleh cinta. Sambil melipat tangan, dia mulai memuja Dahe dengan kalimat puitis yang menggelikan. Dahe itu luar biasa dalam segala hal. Dia ibarat ciptaan Tuhan yang paling sempurna, seolah sang pencipta sengaja membuat kesalahan yang indah saat menciptakannya. Kang Lim membalas gombalan itu dengan dingin. Satu-satunya yang melakukan kesalahan di sini hanyalah dirimu. Pemuda itu lantas berbalik, hendak meninggalkan percakapan gila yang menguras kewarasan ini. Kalau urusanmu sudah selesai, aku harus ke kelas. Namun sebelum melangkah, lengannya tiba-tiba dicengkram kuat. Hokyeon menatapnya penuh selidik dengan nada mengancam. Tunggu dulu. Apa kau benar-benar siswa dari SMA D1? Tak peduli dengan tatapan bingung Kang Lim, Hokyeon mendekatkan wajahnya, memberikan peringatan dengan suara rendah yang mengancam. Jauhi Dahe, jangan pernah berpikir untuk mendekatinya lagi. Untuk kedua kalinya, Kang Lim menepis cengkeraman itu dengan kasar. Tatapannya dingin, balasannya terdengar tanpa emosi sedikit pun. Tenang saja, tak perlu kau khawatirkan. Aku juga tidak sudi berurusan lama-lama dengan gadis pirang itu. Dalam perjalanannya ke ruang klub, pikiran Kang Lim kembali menyelami alur cerita webtoon favoritnya. Di kisah aslinya, saat sang pahlawan wanita menjadi target perundungan, karena rasa cemburu, karakter utamalah yang akan maju menjadi perisainya. Sayangnya, pahlawan super seperti itu tidak ada di dunia nyata. Karena itulah, Kang Lim sempat mencemaskan nasib waifu kesayangannya itu. Dia sempat bingung bagaimana cara melindunginya dengan fisiknya yang biasa saja. Tapi setelah berhadapan dengan Hokyeon barusan, sepertinya kecemasannya itu berlebihan. Pesona Dahe rupanya sudah berhasil menyihir seisi sekolah. Jadi, mustahil ada yang berani mengganggunya. Mengingat insiden dengan penguntit masih jauh di alur cerita, pahlawan kita merasa bisa sedikit bernapas lega. Sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal, ia bergumam penuh kelegaan. Sepertinya drama komedi romantis dengan gadis pirang ini akan berakhir sampai di sini. Srek. Namun, kedamaian sesaat itu hancur berkeping-keping begitu ia menggeser pintu ruang klub. Pemuda itu membeku di ambang pintu, menatap pemandangan absurd di hadapannya dengan perasaan syok, bingung, dan juga jengkel. Sedang apa kau di sini? Dahe, yang sedang duduk santai di kursi kebesaran klub sambil asyik mengunyah camilan, menoleh dengan polos. Maksudmu aku, Kang Lim? Kang Lim melangkah masuk sambil menunjuk tumpukan bungkus makanan ringan di meja. Suaranya meninggi karena frustrasi. Maksudku, kenapa kau bisa bersantai di ruang klubku sambil melahap habis jatah camilan kami semua? Hah?
Gadis itu menelan kunyahannya dengan tenang, lalu menepuk-nepuk tangannya untuk membersihkan remah-remah bumbu. Jangan pelit begitu, aku hanya makan sedikit. Lagi pula, aku sudah dapat izin resmi dari Yang Ah sejak kemarin. Mendengar nama juniornya disebut, Kang Lim langsung bergaya dramatis, meletakkan tangannya di dada seperti seorang bos besar. Asal kau tahu, jabatanku di sini adalah manajer. Jadi, akulah yang punya kuasa penuh untuk melarangmu. Dahe hanya mendengus pelan, berusaha menahan tawa. Gertakan murahan itu sama sekali tak mempan padanya. Iya, aku sudah tahu. Dahe lalu memutar kursinya, tatapannya mengunci mata Kang Lim, seolah menagih sebuah janji yang belum terbayar. Kau masih ingat janjimu kemarin kan? Untuk membantuku mewujudkan semua daftar keinginan di buku catatanku. Kang Lim membuang muka, otaknya berputar mencari cara untuk kabur dari perjanjian sepihak ini. Kalau kau hanya cemas rahasia premanmu itu terbongkar, aku jamin akan aman. Takkan ada yang tahu. Jadi, kita tidak perlu terus bersama kan? Dahe menyeringai, sebuah senyuman mengejek yang begitu menyebalkan. Tentu saja, rahasiamu akan aman. Lagi pula, kau kan tidak punya teman dekat untuk diajak bergosip. Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu berkeliaran dengan rahasiaku begitu saja. Dan jangan salah paham, aku mengajakmu bukan karena aku menyukaimu. Kang Lim mengangkat kedua tangannya ke udara, tanda menyerah pada perdebatan sia-sia ini. Kalau begitu, di luar sana ada banyak sekali pria yang mengejarmu, kan? Kenapa tidak pergi saja dengan mereka? Dahe mendengus kasar. Wajahnya seketika berubah jengkel saat teringat sesuatu. Justru itu masalah terbesarnya. Pria-pria yang mendekatiku itu terlalu banyak, dan semuanya sangat menyebalkan. Gadis pirang itu menggeram tertahan. Aura premannya kembali terpancar kuat. Ia menegaskan posisinya dengan suara lantang. Aku sama sekali tidak tertarik dengan hubungan asmara konyol saat ini. Aku hanya ingin menikmati masa SMA-ku dengan damai. Dia mengacak-acak rambutnya, merutuki kebodohannya sendiri. Sialan, ini semua gara-gara aku tak sengaja menulis nomor ponsel asliku di formulir pendaftaran klub kemarin. Akibatnya, ponselnya dibanjiri pesan cinta dari pria-pria aneh yang tak dikenalnya. Dahe merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, lalu menyodorkan layarnya tepat ke depan wajah Kang Lim. Di sana, terlihat rentetan notifikasi pesan berisi rayuan-rayuan murahan dari berbagai nomor tak dikenal. Lihat ini benar-benar hal paling menjijikan yang pernah kualami, ucapnya sambil melipat tangan dengan angkuh. Gadis itu lantas mulai menceramahi Kang Lim soal prinsip percintaan yang benar. Dengar baik-baik, pernyataan cinta itu seharusnya menjadi proses sakral untuk memastikan perasaan dua orang sebelum resmi berpacaran. Dengar ya, menyatakan cinta pada gadis yang belum pernah kau ajak bicara adalah hal paling konyol dan memalukan di seluruh dunia. Di hadapannya, Kang Lim hanya bisa terpaku, menyimak ocehan berapi-api dari sang bidadari palsu itu. Dengan angkuhnya, Dahe mengibaskan tangan, seolah menyingkirkan debu tak kasat mata. Gadis pirang itu pun mulai membanggakan dirinya dengan tingkat narsisme yang melampaui akal sehat. Ya, aku maklum sih kenapa mereka sebodoh itu. Visualku ini memang terlalu memukau, bahkan di mata para pecundang itu, aku pasti terlihat seperti malaikat yang turun dari surga. Kang Lim menatap gadis pujaannya dengan ekspresi tak percaya, bercampur rasa muak. Mulutnya yang ceplas-ceplos pun tak bisa ditahan. Apa kau pernah dengar kata rendah hati seumur hidupmu? Dahe langsung membuang muka dengan gaya dramatis, mengutip ucapan legendaris Muhammad Ali. Sulit untuk tetap rendah hati saat kau terlahir sehebat diriku. Ia nyaris saja melanjutkan kesombongannya. Kalau kau sepopuler diriku, kau pasti akan mengerti. Namun, kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Dahe tiba-tiba terdiam membisu. Gadis itu menunduk, menyadari ucapannya, barusan mungkin terlalu menusuk bagi pemuda malang tak punya teman di hadapannya. Dengan suara lirih, sebuah kata terucap, maaf. Untuk memecah suasana canggung, ia buru-buru meraih ponselnya dan mengganti topik. Lupakan saja, yang penting kau sudah di sini. Kita harus segera selesaikan daftar ini. Gara-gara kau lemot, waktu kita jadi terbuang sia-sia, kan? Kang Lim hanya bisa menggaruk kepalanya, benar-benar bingung. Perubahan suasana hati gadis ini lebih cepat dari sambaran petir. Keduanya kembali melangkah, menyusuri koridor sekolah yang sepi. Di sepanjang jalan, Dahe menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang sangat serius. Pikirannya bekerja keras, mencoba menyusun kepingan puzzle dari kejadian hari ini dan percakapannya dengan Unyong semalam. Dan instingnya berteriak kencang, menyimpulkan satu hal. Seseorang sedang membohonginya. Tersangka utamanya? Tentu saja Kang Lim. Tapi,
Ia tak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa Unyonglah pelakunya. Namun gadis itu menggeleng. Kemungkinan kedua itu terasa sangat mustahil. Ia ingat Unyong pernah pamer pacarnya adalah mahasiswa tampan setinggi 180 cm dengan masa depan cerah. Dahe pun melirik Kang Lim dari ujung kepala hingga kaki. Pemuda di sampingnya ini jauh dari deskripsi itu. Lalu, apa motif si figuran ini berbohong? Rasanya tak ada untungnya sama sekali. Suara Kang Lim tiba-tiba memecah lamunannya. "Hei, bisa jalan lebih cepat tidak?" Sambil memutar otak mencari cara mengorek informasi, Dahe merasa tertantang. Ia pun mempercepat langkahnya, melewati Kang Lim dengan angkuh. "Aku mau langsung ke halaman." Mendengar itu, Kang Lim yang mengekor di belakang menghela napas lega. Dalam hati ia bersorak, berharap penderitaan ini segera berakhir. Sepertinya semua daftar di buku catatan itu sudah tuntas. Tapi harapan Kang Lim langsung dipatahkan mentah-mentah oleh Dahe. Sambil meregangkan tubuh, gadis itu membalas santai, "Siapa bilang urusan kita sudah selesai? Setelah ini, aku ada pekerjaan sebagai model. Manajerku akan segera tiba menjemputku." Dahe berbalik dan menjulurkan lidahnya dengan ekspresi paling menyebalkan. "Tidak sepertimu, si pengangguran sejati. Aku ini orang super sibuk, tahu." Disebut pengangguran, Kang Lim hanya mengibaskan tangannya tak acuh. Iya, terserah si paling sibuk. Aku mau pulang." Tepat pada saat itu, ponsel Dahe berdering. Panggilan masuk dari manajernya yang memberitahu bahwa ia sudah menunggu di gerbang. Tapi, begitu telepon ditutup, raut angkuh di wajah Dahe mendadak berubah jadi kepanikan total. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri, berteriak frustrasi. "Sial, kenapa jadi begini?" Kang Lim menoleh, heran melihat gadis itu mengamuk. "Ada apa lagi sekarang dengannya?" batinnya. Dahe tiba-tiba berbalik, menatap Kang Lim dengan mata berbinar penuh harap, persis seperti anak anjing yang memelas. "Kau bilang tidak ada acara lagi hari ini, kan?" Jarak mereka kini begitu dekat, Dahe mendongak, menatap lurus ke mata Kang Lim, lalu melontarkan sebuah tawaran gila. "Maukah kau menjadi manajerku? Untuk hari ini saja?" Kang Lim terbelalak, syok mendengar permintaan tak masuk akal itu. Ia sontak mengibaskan tangannya, menolak mentah-mentah ide gila tersebut. Namun, di tengah perdebatan mereka, sepasang mata mengawasi dari balik tikungan tanpa mereka sadari. Sosok misterius itu mengepalkan tangannya erat. Dengan napas memburu, ia menggeram penuh amarah. Beraninya sampai itu menyentuh daheku yang berharga. "Tunggu saja Dahe, aku akan datang untuk menyelamatkanmu." Namun sesaat kemudian, takdir berkata lain. Kang Lim hanya bisa terduduk pasrah di kursi belakang sebuah mobil van yang melaju kencang. Di kursi pengemudi, seorang wanita berpakaian santai yang ternyata adalah manajer asli Dahe, meminta maaf atas kesalahpahamannya. Sambil tetap fokus menyetir, wanita itu menyodorkan kartu namanya ke belakang. "Maaf ya, aku sampai lupa memperkenalkan diri. Namaku Hyunjo, panggil saja Kak Hyunjo." Kang Lim menerima kartu nama itu, memastikan wanita ini benar-benar dari agensi Dahe. Ia lalu memperkenalkan dirinya dengan sedikit gugup. Sambil menghela napas, Hyunjo mulai menjelaskan kekacauan yang terjadi. "Hari ini, ada kesalahan dalam input jadwal, membuat staf kami jadi kekurangan orang. Makanya, aku hanya bisa mengantar Dahe sampai lokasi pemotretan. Setelah itu, aku harus segera pergi untuk mengurus jadwal lainnya." Mendengar alasan yang kurang profesional itu, Dahe yang duduk di depan menopang dagunya, menyindir sang manajer dengan nada preman. "Kakak ini kerjanya payah sekali." Hyunjo hanya tertawa canggung dan sekali lagi meminta maaf. Ia kemudian mengangkat tangan, memberikan iming-iming, menggiurkan untuk pekerjaan dadakan ini. "Tenang saja, Kang Lim. Kamu akan tetap menerima bayaran sebagai pekerja lepas untuk hari ini." Mendengar kata bayaran, mata Kang Lim seketika berbinar terang. Pikirannya langsung melayang pada keyboard mekanik baru yang sudah lama ia dambakan. "Wah, terima kasih banyak Kak Hyunjo." Di tengah euforianya, Dahe tiba-tiba memutar tubuhnya ke belakang, menatap Kang Lim lekat-lekat. Dengan suara berbisik dan raut wajah yang sangat serius, ia memberikan sebuah peringatan mematikan. "Dengar, kamu harus super hati-hati kalau bicara dengan Kak Hyunjo, terutama soal umur. Dulu ada manajer baru yang tak sengaja membahas topik sensitif itu. Dan akhirnya dia." Sebelum Dahe menyelesaikan kisah horornya, Hyunjo sudah memotong dari depan dengan nada suara yang mendadak turun drastis menjadi sangat dingin. "Dahe, lebih baik kamu diam." Kang Lim sampai menelan ludah, menatap idolanya dengan penuh keheranan. "Jadi, kau memang tidak pernah berpura-pura jadi gadis manis di depan manajermu, ya?" Dahe kembali duduk tegak sambil melipat tangan. "Untuk apa?
Kak Hyunjo adalah satu dari sedikit orang yang tahu sifat asliku. Hyunjo melirik dari kaca spion tengah, membenarkan ucapan artis asuhannya itu. Namun, nada suaranya kini terdengar jahil. Itu benar, tapi aku juga cukup kaget loh. Tumben sekali Dahe berani menunjukkan sisi premannya pada orang lain, apalagi pada pria yang baru ia kenal. Biasanya kan dia hanya berani begitu di depanku dan Unyong. Wanita itu lalu menutup mulutnya dengan sebelah tangan, berakting panik. Ya ampun, jangan-jangan. Aku baru saja mengganggu kencan rahasia kalian berdua, ya? Tuduhan ngawur itu sukses memicu ledakan. Dahe dan Kang Lim serempak berteriak dengan wajah memerah padam karena malu. Siapa juga yang mau kencan dengannya? Hyunjo justru tertawa terbahak-bahak melihat kekompakan mereka. Padahal, kalian berdua terlihat serasi sekali loh. Lagi-lagi, kedua remaja itu memprotes histeris, tidak mau menerima kenyataan. Serasi dari mana? Tak lama, mobil van itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung bertuliskan GGD Magazine. Kang Lim turun dari mobil, menatap papan nama itu dengan dahi mengernyit. Jadi pemotretannya akan dilakukan di sini. Hyunjo yang ikut turun pun mengangguk. Betul, majalah ini cukup punya nama di kalangan para pecinta fashion pendatang baru. Dahe yang sedang memeriksa jadwal di ponselnya ikut menambahkan, apalagi majalah ini sangat aktif di YouTube, jadi pengaruh mereka berkembang pesat. Kebetulan, mereka juga punya studio iklan video sendiri. Gadis pirang itu lalu berkacak pinggang, menatap gedung di hadapannya, seperti seorang jenderal yang siap maju ke medan perang. Karena itulah, kita harus menaklukkan tempat ini untuk mendongkrak namaku. Kang Lim yang masih belum paham, bertanya dengan polos. Lalu, apa sebenarnya tugas utamaku hari ini? Dahe menghela napas panjang, menepuk pundak pemuda itu dengan tatapan pasrah yang misterius. Gampang saja. Tugas utamamu hanyalah terus mengangguk dan mengiyakan semua yang dikatakan orang-orang di dalam sana. Sebelum Kang Lim sempat mencerna instruksi aneh itu, Hyunjo sudah berlari kecil ke arah mereka sambil melambaikan tangan. Ayo cepat masuk, pihak majalah sudah menunggu kita di dalam. Begitu rombongan kecil itu melangkahkan kaki ke dalam studio, telinga mereka langsung dihantam oleh teriakan menggelegar dari sutradara Choi. Pria parubaya bergaya eksentrik itu tengah memarahi seorang model muda di tengah set pemotretan. Emosimu itu tidak punya jiwa, tahu? Aku minta tatapan yang lebih tajam dan kuat. Begini saja tidak becus. Sang model yang malang hanya bisa tertunduk gemetar, bibirnya tak henti menggumamkan kata maaf. Menembus atmosfer tegang yang membara di dalam studio, Yunjo memberanikan diri mendekati sang sutradara dari belakang. Sementara Kang Lim, sadar posisinya hanya figuran, memilih membeku di sudut, mengamati drama itu dari kejauhan. Merasakan kehadiran seseorang, sutradara Choi membalikkan badan, wajahnya masih merah padam menahan amarah. Loh, kenapa malah kau yang muncul? Yunjo hanya bisa tersenyum kaku. Sambil menunjuk Kang Lim yang mematung di pojok, ia mulai merangkai pembelaan. Mohon maaf Pak Sutradara, staf kami hari ini kekurangan orang. Jadi kami terpaksa merekrut manajer sementara untuk mendampingi Dahe. Namun penjelasan itu bagai menyiram bensin ke api yang berkobar. Muka pria parubaya itu makin keruh, merasa harga dirinya diinjak-injak. Tatapan tajamnya menusuk Yunjo, diikuti bentakan yang menggelegar. Kenapa hal sepenting ini baru kau beritahu sekarang? Hah? Kau pikir aku ini pengangguran? Aku sampai harus merombak seluruh jadwalku demi pemotretan ini. Sutradara Choi mengangkat kedua tangannya ke udara, meluapkan frustrasi yang sudah diubun-ubun. Pasti karena majalah kami masih rendahan kan? Makanya agensimu berani memandang kami sebelah mata. Dihujani omelan tanpa jeda, Yunjo hanya bisa menunduk dalam-dalam, berusaha menyusun kata untuk menenangkan badai di hadapannya. Di sisi lain, Dahi yang berdiri di sebelah Kang Lim justru memasang senyum manis malaikat ke arah sutradara Choi seolah tak ada apa-apa. Kang Lim menyikut pelan lengannya sambil berbisik. Sekarang aku paham, kenapa tadi kau sempat menghela napas berat sebelum masuk. Dahe hanya menoleh sekilas, membalas dengan bisikan serius di balik senyum tipisnya. Pokoknya, jaga sikapmu, jangan sampai memancing emosi kakek tua itu. Aku jamin dia tak akan berani menyuruhmu kerja berat. Tak lama berselang, suara sutradara Choi kembali menggema, memerintahkan Dahi untuk segera bersiap. Gadis itu pun langsung bergegas menuju ruang ganti. Sepeninggal Dahi, Yunjo menghampiri Kang Lim dengan wajah penuh penyesalan. Astaga, Kang Lim, aku benar-benar minta maaf. Kau harus melihat pemandangan tak mengenakan ini di hari pertamamu. Wanita itu melirik jam tangannya dengan cemas sebelum pamit. Aku harus pergi sekarang, banyak urusan lain. Nanti sore aku pasti kembali untuk menjemput kalian. Sambil menepuk bahu Kang Lim, Yunjo menitipkan pesan terakhirnya.
Semoga pemotretannya lancar ya. Tolong jaga adikku baik-baik. Setelah Yunjo menghilang di balik pintu, Kang Lim melangkah menuju ruang tunggu staf untuk meletakkan barang-barangnya. Tepat saat itu, beberapa staf pria masuk sambil menggerutu lelah. Mereka merebahkan diri di sofa dan langsung membuka sesi gosip. Sumpah, aku nggak habis pikir dengan kelakuan si bos. Seenaknya saja, dia memperlakukan orang dari agensi lain seperti pesuruh pribadinya. Staf lain berambut merah menimpali. Sebenarnya agensi dahi itu tidak salah apa-apa. Mereka hanya sedang sial karena bekerja dengan majalah baru seperti kita. Masalah utamanya adalah bos kita itu punya sindrom inferioritas tingkat dewa. Setiap ada masalah kecil, dia pasti langsung meledak-ledak, merasa perusahaannya sedang diremehkan. Mereka pun bangkit, berjalan menuju pintu keluar, dan mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, manajer baru yang anak SMA itu sepertinya kerjanya bakal santai hari ini. Ya, setidaknya beban kita jadi sedikit lebih ringan. Terhalang oleh rak pakaian, Kang Lim yang sedang berganti seragam hanya terdiam menyimak semua percakapan itu. Sejak melihat papan nama majalah GGD di depan gedung tadi, sebuah perasaan familiar langsung menyergapnya. Dan dugaannya 100% terbukti saat melihat wajah sutradara Choi. Kepingan-kepingan plot dari dunia webtoon kembali tersusun jelas di kepalanya. Dia meremas kausnya erat. Sutradara temperamental ini adalah salah satu karakter sampingan yang sering muncul dalam alur cerita karier Dahe. Kang Lim ingat betul betapa menyebalkannya tokoh yang satu ini. Sutradara Choi adalah antagonis kelas 3 yang tujuannya hanya satu, membuat darah para pembaca mendidih setiap kali ia muncul. Sambil berjalan keluar dari ruang ganti, Kang Lim berusaha menenangkan dirinya. Tenang Kang Lim, sekasar apapun orang itu, dia hanyalah karakter sampingan 2 dimensi. Namun saat menyusuri lorong, otaknya kembali memproses alur cerita yang seharusnya terjadi. Dalam episode aslinya di Webtoon, bagian ini adalah babak di mana penderitaan dahi di dunia hiburan yang kejam benar-benar ditonjolkan. Kang Lim mengepalkan tangannya. Ia bersumpah tak akan membiarkan waifu-nya menderita lagi di dunia ini. Aku harus memutar otak untuk menolongnya. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan semua yang kubisa. Di sisi lain, sutradara Choi duduk angkuh di atas singgasananya, memindai Kang Lim dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Pria tua itu mendengus sinis, terang-terangan meragukan kemampuan bocah ingusan, sepertinya untuk mengatur jadwal seorang artis. Mengabaikan tatapan tajam itu, Kang Lim justru melangkah maju dengan penuh percaya diri dan berseru lantang. Sambil memasang senyum profesional, Kang Lim membatin waspada. Aura permusuhan dari pria tua di hadapannya ini terasa begitu pekat, layaknya kabut beracun yang menyesakkan. Namun, ketegangan di antara mereka sirna saat dahi melangkah anggun memasuki lokasi pemotretan. Semua mata sontak terpaku padanya. Suasana seketika hening. Semua orang menahan napas, terpesona oleh visual gadis itu yang cantiknya di luar nalar. Sayangnya, momen magis itu hancur lebur oleh teriakan melengking dari sutradara Choi. Hei, kenapa kalian semua malah melamun menatapnya? Cepat siapkan set untuk kostum berikutnya. Pria itu menunjuk asisten kostum dengan tongkatnya dan kembali mengamuk. Dan kostum yang dia pakai itu salah urutan, bodoh. Seharusnya kita mulai dengan kostum nomor 4 dulu. Sutradara Choi terus menyemburkan omelan tanpa henti pada dahi yang tampak bingung. Kamu ini niat kerja atau tidak? Apa kamu mau menginap di studio ini sampai besok pagi, ha? Namun, sebelum sutradara itu sempat menarik napas untuk melanjutkan ceramahnya, sebuah suara tegas memotong dari belakang. Kostum nomor 4 sudah saya siapkan di ruang ganti, Pak. Bahkan kostum cadangan nomor 8, Ratu 9, juga sudah siap jika Bapak memerlukannya. Sutradara Choi terperanjat kaget. Ia menoleh dan mendapati Kang Lim sudah berdiri tegap di belakangnya. Merasa harga dirinya tersentil, pria tua itu berusaha keras mencari kesalahan lain. Lalu bagaimana dengan propertinya? Kau pikir kita punya waktu untuk bolak-balik memindahkan barang? Hah, properti untuk set ini sudah saya atur sesuai arahan Bapak 10 menit yang lalu, balas Kang Lim cepat. Sutradara Choi semakin panik mencari celah. Pencahayaannya, lampu di sudut kiri itu masih terlalu redup. Sudah saya sesuaikan reflektornya, Pak. Sekarang warna cahayanya sudah sesuai dengan nuansa kostumnya. Kehabisan akal, sang sutradara meneriakkan masalah yang lebih teknis. Tinggi kursi di set gudang itu tidak pas. Terlalu pendek untuk sudut kamera utama. Belum genap 5 detik, ia berteriak. Kang Lim sudah melesat secepat kilat ke set gudang dan mengganti kursi itu dengan ukuran yang sempurna. Seluruh staf di ruangan itu hanya bisa terdiam dengan mulut menganga. Mereka takjub luar biasa melihat aksi solo seorang anak SMA
yang pergerakannya bahkan lebih lincah dari seorang ninja. Seorang penata rias menyikut lengan dahi dan berbisik penuh kekaguman, "Astaga, apa bocah itu benar-benar manajer barumu? Kerjanya gila sekali." Dahi sendiri masih syok melihat Kang Lim dalam mode serius. Matanya tak lepas dari pemuda itu saat menjawab pelan, "Bukan, dia hanya pekerja paruh waktu untuk hari ini." Tapi di dalam hatinya, Dahi terus bertanya-tanya, apa jangan-jangan pria payah ini memang sehebat ini sejak awal? Di sudut ruangan yang lain, sekelompok staf produksi berkumpul dengan wajah pucat pasi. Salah satu dari mereka memegangi kepalanya dengan frustrasi. "Sial, pantas saja perasaanku tidak enak dari tadi. Semua urusan teknis berjalan mulus, tapi kita justru tersandung masalah logistik. Masalah terbesarnya adalah jam makan siang telah tiba, dan sutradara Choi adalah seorang pemilih makanan yang luar biasa merepotkan. Pria itu hanya mau menyantap sup sundae dari satu kedai spesifik yang berada di ujung kota. Staf logistik itu menunjukkan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Terpampang balasan pesan dari kedai langganan sang sutradara. Masalahnya, kedai itu hari ini tutup sementara karena kucing pemiliknya sedang diare. "Kenapa juga harus tutup hari ini?" Staf pertama bertanya dengan putus asa, merasa karirnya akan tamat riwayatnya hari ini. "Lalu kita harus bagaimana sekarang?" Beli sup instan di minimarket, tepat di momen krusial itu, Kang Lim yang kebetulan lewat langsung berhenti dan menghampiri mereka. "Biar aku yang mengurus pesanan makan siangnya. Aku tahu satu restoran tersembunyi yang menjual sup sundae dengan resep yang hampir identik. Dulu aku sering makan di sana, dan rasanya benar-benar juara." Kang Lim menawarkan diri menjadi pahlawan, tapi staf itu justru menolaknya dengan senyum pasrah. "Percuma saja, Nak. Lidah sutradara Choi itu terlalu sensitif. Jangankan beda restoran, beda takaran garam sedikit saja. Dia bisa langsung tahu dan melempar mangkuknya." Akan tetapi, staf lainnya yang sudah diambang keputusasaan justru menyahut dengan sebuah ide licik. "Sudahlah, biarkan saja dia yang memesan. Toh kita juga tidak punya pilihan lain." Staf itu lalu menarik temannya dan berbisik, "Kalaupun nanti bos mengamuk karena rasanya aneh, yang akan kena semprot habis-habisan kan bocah SMA itu. Bukan kita." Merasa ide licik itu satu-satunya jalan keluar, mereka pun pasrah membiarkan Kang Lim mengambil alih pesanan. Tak lama berselang, makanan misterius itu tiba dan langsung terhidang di meja sang sutradara agung. Dengan langkah gontai, sutradara Choi menghampiri mejanya, namun keningnya langsung berkerut tajam melihat kemasan yang tampak asing. "Tunggu dulu, ini bukan dari restoran langgananku, kan?" Asistennya menelan ludah dengan susah payah, lalu menjelaskan dengan suara gemetar, "Mohon maaf, Pak, restoran langganan Bapak hari ini sedang tutup." Mendengar itu, amarah sutradara Choi meledak dan ia membanting sendoknya ke meja. "Cih, padahal hanya di sana, satu-satunya tempat yang kuahnya benar di seluruh kota ini. Selain masakan mereka, rasanya pasti seperti air comberan." Meski terus menggerutu, perut yang berontak akhirnya menang melawan gengsi. Dengan wajah jijik, pria itu menyendok kuah supnya, mencicipinya sedikit, dan seketika ia membeku di tempat. Melihat sang bos mematung, kepanikan langsung melanda asistennya. Ia bergegas maju, membungkuk 90 derajat, dan bersiap menyalahkan segalanya pada si anak baru. "Maafkan kami, Pak. Ini semua idenya." "Gila, ini enak sekali." Sutradara Choi tiba-tiba mengangkat wajahnya, berteriak heboh dengan mata berbinar-binar. Pria itu kembali melahap supnya dengan brutal, seolah-olah dirasuki arwah kelaparan. Rasanya sungguh luar biasa. Kaldunya begitu kaya rasa, dagingnya lumer di mulut. Ini jauh lebih enak dari langgananku. Sumpah, ini makanan terenak yang pernah kumakan seumur hidupku. Seluruh kru di studio hanya bisa terpaku berjamaah. Rahang mereka seakan jatuh ke lantai, menyaksikan pemandangan yang mustahil ini. Sebuah sejarah baru telah terukir di majalah GGD. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sang sutradara tiran makan sambil tersenyum hingga meneteskan air mata haru. Setelah mangkuknya tandas hingga tak bersisa. Setetes pun, sutradara Choi langsung bangkit menghampiri Kang Lim dengan tatapan penuh kekaguman. "Hei anak muda, di mana kau bekerja sebelumnya? Instingmu benar-benar level dewa." Dahe, yang baru selesai berganti pakaian, bergegas lari untuk meluruskan kesalahpahaman itu. "Pak Sutradara, dia hanya pekerja paruh waktu untuk hari ini." Bukannya kecewa, sutradara Choi malah tertawa terbahak-bahak hingga perutnya berguncang. "Sayang sekali, padahal aku sudah berniat merekrutnya jadi asisten pribadiku." Pria itu lalu bertepuk tangan 2 kali, memanggil kembali fokus semua orang. "Ayo semuanya, semangat. Mumpung suasana hatiku sedang luar biasa, mari kita selesaikan sisa rekaman ini dengan sempurna."
Ia kembali ke kursinya dengan senyum puas yang tak kunjung pudar, bahkan menyempatkan diri berterima kasih pada staf lewat megafon. Sebuah keajaiban kecil di lokasi syuting yang diciptakan oleh seorang figuran bernama Kang Lim. Suara koin bergemerincing diikuti bunyi kaleng jatuh terdengar dari sudut lorong. Kang Lim mengambil soda dingin itu, namun baru akan meminumnya saat langkah kaki tergesa-gesa menghampirinya. Dahe muncul di hadapannya, tatapannya menyipit tajam bak seorang detektif yang siap menginterogasi. Jawab jujur sekarang, apa kau diam-diam punya pengalaman sebagai manajer artis profesional? Gadis pirang itu memindainya dari atas ke bawah dengan ekspresi tak percaya. Kalaupun tidak, bagaimana bisa kau tahu persis selera sutradara Cho yang terkenal paling rumit itu? Kang Lim menoleh santai, mengusap embun di kaleng sodanya, dan menjawab, aku cuma menebak, kok. Tentu saja, jawaban acuh tak acuh itu sama sekali tidak memuaskan sang idola. Dahe melipat tangan di dada, semakin mendesaknya. Jangan bohong, kalau kau tak mau memberitahu rahasiamu, ya sudah. Tapi kau jelas menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Merasa terpojok, Kang Lim minum sodanya perlahan, mencari alasan paling logis yang bisa diterima nalar. Aku sungguh hanya meniru apa yang sering kubaca di webtoon. Soalnya di komik bertema industri hiburan, adegan menaklukkan sutradara rewel dengan makanan itu pasaran banget. Sambil tersenyum tipis, pemuda itu memberikan saran tulus. Makanya, coba sesekali kau baca webtoon juga. Siapa tahu, ilmu bertahan hidup dari komik bisa berguna untuk kariermu. Mendengar itu, wajah Dahe langsung masam. Merasa harga dirinya terinjak, gadis itu membalas dengan cibiran. Kau menyuruhku jadi pecundang Elzem sepertimu? Kening Kang Lim berkerut. Otaknya sejenak memproses singkatan aneh yang baru saja keluar dari mulut gadis itu. Pecundang. Elzem? Dahe mengangkat kedua tangannya dengan gaya sok imut yang menyebalkan. Itu singkatan gaul. Artinya, pecundang level zaman. Kubuat singkat, biar terdengar lebih manis, dan hatimu tidak terlalu sakit. Mata Kang Lim langsung menajam. Nyaris saja kaleng soda itu melayang jika ia tidak ingat betapa mahalnya minuman di studio ini. Di tengah perdebatan tak penting itu, beberapa kru produksi yang melintas menyapa Kang Lim dengan akrab. Kerja bagus manajer Kang Lim. Seketika, pemuda itu mengubah ekspresinya, memasang senyum ramah untuk membalas mereka. Setelah para staf menjauh, tatapannya kembali ke arah Dahe, kini dengan raut wajah yang jauh lebih serius. Sejujurnya, baru bekerja setengah hari saja sudah membuatku hancur begini. Lalu bagaimana denganmu, yang jadwal sekolah dan kerjanya selalu bertabrakan? Apa kau tidak pernah merasa lelah? Pertanyaan tulus itu seketika membungkam bualan Dahe. Gadis pirang itu memejamkan mata, menghela napas yang terdengar begitu berat. Tentu saja, ini semua sangat melelahkan. Tapi aku bisa apa? Pandangan Dahe menerawang ke arah jendela, menatap lautan lampu kota yang mulai berpendar. Aku harus selalu melakukan semuanya dengan sempurna. Karena hanya itulah satu-satunya hal yang diharapkan semua orang dariku. Hidupku adalah untuk memenuhi ekspektasi mereka. Kang Lim terhenyak. Kata-kata itu menamparnya begitu keras. Di balik topeng kesempurnaan dan sikapnya yang menyebalkan, Dahe hanyalah gadis remaja yang terperangkap dalam sangkar emas ekspektasi. Keheningan canggung sempat menyelimuti mereka, sebelum Dahe buru-buru memecah suasana melankolis itu dan kembali ke mode premannya. Tapi walau kau pecundang sejati, setidaknya hidupmu terasa santai kan? Tak ada seorang pun yang menuntut pencapaian apapun darimu. Jadi kau tidak perlu repot-repot bersikap sempurna setiap saat. Bukannya tersinggung, Kang Lim justru tersenyum tipis seraya menghabiskan sisa sodanya. Kau ada benarnya juga. Obrolan jujur tanpa beban ekspektasi seperti ini terasa jauh lebih menyenangkan untukku. Dahe sedikit terperangah mendengar jawaban dewasa itu. Sambil melempar kaleng kosongnya, Kang Lim melanjutkan kalimatnya. Tapi ya, justru karena tidak ada satu orang pun yang menaruh harapan padaku, aku jadi tumbuh sebagai pria yang tidak punya rasa percaya diri sama sekali. Menurutku, kau sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat, Dahe. Pujian tulus tak terduga itu sontak membuat Dahe membeku. Kang Lim kemudian merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, dan menyodorkan layarnya tepat di hadapan gadis itu. Dan ingat, kau tidak pernah sendirian. Di layar ponsel itu, rentetan pesan dari Hyo terus bermunculan dengan panik. Bagaimana pemotretannya? Dahe baik-baik saja kan? Bos gila itu tidak mengamuk padanya kan? Tolong kabari aku kalau pemotretannya sudah beres ya. Kang Lim menatap gadis di hadapannya dengan tatapan lembut seorang kakak. Terkadang tidak ada salahnya bersandar pada orang lain saat kau merasa lelah. Lihat pesan-pesan dari Kak Hyunjo ini. Di sekitarmu masih banyak orang yang tulus ingin mendukungmu tanpa menuntut kesempurnaan. Dan asal kau tahu, aku adalah salah satunya.
Dahe tertegun tak percaya. Dadanya berdesir hangat, mendengar kalimat yang selama ini begitu ingin ia dengar. Kang Lim tersenyum lebar, memberikan penawaran terakhirnya. Jadi, kalau suatu saat kau butuh bantuan darurat lagi, hubungi saja aku kapanpun tanpa perlu sungkan. Oke, merasakan pipinya mulai memanas, Dahe buru-buru memalingkan muka, menyembunyikan wajahnya yang merona. Sambil menggigit bibir bawahnya, ia mengangguk pelan, nyaris tak terlihat. Oke. Tiba-tiba, seorang staf pria bertopi muncul dari tikungan lorong. Pria itu melambai ke arah Kang Lim. Hei, manajer Kang Lim, bisa minta tolong sebentar? Tolong bantu aku memindahkan beberapa kotak lighting dari gudang. Tanpa rasa curiga, Kang Lim langsung menyanggupi permintaan itu. Oh, baik Pak, saya akan segera ke sana. Kang Lim pun beranjak pergi, mengekor di belakang staf tersebut. Dahe masih terpaku di tempatnya. Gadis itu menatap ujung sepatunya dengan perasaan canggung bercampur kehangatan yang aneh. Seolah-olah ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Di sisi lain, Kang Lim menyusuri lorong panjang menuju area gudang yang tampak sepi dan remang-remang. Sambil berjalan, otaknya kembali berpikir keras. Dunia ini benar-benar aneh. Wajah semua orang di sini memang sama persis dengan yang ada di webtoon. Tapi, kepribadian mereka bisa berbeda 180 derajat. Dahe adalah contoh nyatanya. Di komik, dia digambarkan sebagai gadis manis, polos, dan butuh perlindungan. Padahal kenyataannya, dia adalah preman mandiri yang sangat lihai manipulasi keadaan. Tepat sebelum staf bertopi itu membuka pintu besi gudang, Kang Lim kembali membatin dengan waspada. Karena perbedaan karakter ini, aku tidak boleh lengah sedikit pun. Aku harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang melenceng dari alur komik. Mencoba memecah keheningan, pemuda itu pun angkat bicara. Permisi, barang apa saja yang harus dipindahkan, Pak? Wush! Tiba-tiba, staf bertopi di depannya itu berbalik dengan kecepatan kilat. Pria itu menerkam Kang Lim, raut wajahnya berubah beringas laksana iblis dari neraka. Ini semua karenamu, bangsat, JLEB. Bahkan sebelum otaknya sempat memberi perintah, sebuah sensasi panas yang merobek segalanya telah menembus perut Kang Lim. Matanya terbelalak tak percaya, tubuhnya terdorong ke belakang, menghantam dinding koridor dengan keras. Pandangannya turun menatap sebilah pisau berburu, yang kini tertancap dalam di perutnya. Di depannya, staf itu berdiri dengan napas terengah. Matanya melotot liar penuh kebencian. Topinya jatuh, menampakkan wajah yang begitu ia kenali dari insiden di lini waktu pertama. Dia adalah si penguntit gila itu. Beraninya sampah sepertimu menodai dahe kami yang berharga. Geram si penguntit, suaranya serak dipenuhi dendam. Tubuh Kang Lim luruh tak berdaya ke lantai yang dingin. Darah segar mengalir deras, menodai koridor dengan warna merah pekat, rasa sakit yang dahsyat melumpuhkan seluruh inderanya. Dunianya mulai menggelap, napasnya menjadi sesak. Di sisa kesadarannya yang kian menipis, satu kenyataan pahit menghantamnya. Dia akan mati di tempat ini. Yap, begitulah ceritanya guys. Terima kasih sudah menonton Wibu, si Pawang Waifu episode 1. Semoga saja episode 2 bisa segera kita lanjutkan. Ya, aku belum pernah baca komiknya, tapi sejauh ini ceritanya sangat menarik. Kita lihat saja nanti kelanjutannya. Oke, aku Benih pamit undur diri. Mau istirahat dulu nih.